lah, jangan terlalu terfokus ke Aran aja. Iya, bahkan bisa dibilang mungkin fokus ke Aran ini malah jadi strategi dari Aura nggak sih? Biar distractionnya dari pemain-main EVOS ini fokusnya ke satu pemain itu. Iya benar-benar, itu bisa ngedistract total. Tapi dengan sebenarnya EVOS Legend punya trio WCG ataupun trio ISF, trio internasional, harusnya mereka juga punya chance untuk mendistract anak-anak dari Aura. Dan sekarang udah ada Yves bersama dengan Kaja yang di-ban oleh kedua tim. Oke, mereka tidak menginginkan Kaja karena jangan sampai memang adanya pick over yang secara dadakan bisa dilakukan bersama dengan Kadita juga. Oh langsung nggak ada Kaditanya? Ya, langsung gak ada Kadita. Salah satu hero momentum yang selalu keluar mungkin ya menjadi pahlawan untuk timnya ketika ada situasi-situasi yang bisa diciptakan oleh dia sendiri. Dan dengan tanpa keadaan Yves ini adalah hero pegangan juga untuk Sin. Ya. Jadi Yves dia, positioning dia kemarin kita tahu ketika mereka bisa menang. Ini positioning sebenarnya. Dan kapan untuk menggunakan battle spell mereka yaitu Flicker. Oke. Satu hero bakal diamankan juga oleh teman-teman dari EVOS Legends. Bakal di-ban begitu saja. Sejauh mata memandang sih nggak ada mau menghabisi hero-hero Aran. Enggak sih, memang yang tadi luas ya. Iya. Terlalu luas, tapi kalau memang mau eliminasi ada Uranus yang bisa di respect. Tapi untuk Beatrix biasanya jadi perebutan juga buat kedua-duanya ya. Iya. Atau bahkan kalau Aura mau, ya ini bukan pick yang mahal lah untuk Iya. Aura, apalagi memang pegangan dari Kabuki sendiri. Ini akan adu-aduan perebutan, apalagi Brans ketika menggunakan Beatrix-nya. Perubahan Brans ini benar-benar aku bisa melihat sangat-sangat luar biasa banget. Dia positioningnya sekarang udah sangat-sangat bagus. Bahkan pemikiran one step ahead dibanding mungkin god laner lain. Dia punya sifat mengantisipasi dengan sangat-sangat baik. Betul. Waktu itu aku sempat nonton ada dengan Nibiru Passion ini keluarga, padahal gak ada siapa-siapa. Tapi dia nembakin ke arah rumput. Dia takut menyadari di situ adanya sosok lawan yang mungkin bisa ngasih surprise ke dia. Ya, dan itu lebih ke ini ya, untuk preemptive ya, untuk mencegah. Mencegah. Ya, biar kalaupun ada yang sembunyi di sana ya udah bisa di take down. Iya. Tapi Fanny Ling Joy yang sering kita bahas kali ini, baru Joy yang di ban. Wah. Ya, berarti ada kemungkinan Fanny Ling juga bisa terpakai dan hero dia tidak terbatas hanya dengan tank fighter. Masih ada hero-hero assassin juga, tapi Fredrin Van di respect. Langsung nggak boleh main di game pertama. Fanny Ling yang tadi kata Om Awal juga masih terbuka lebar sebenarnya. Tapi Pakito. Gitu, oke. Ini Pakito yang kemungkinan besar bisa jatuh ke tangan dari Aran ya. Yang kita udah ngelihat debutnya dia bawa Pakito yang bahkan bisa dibilang mendistract sekali lawan dari Aura kemarin itu. Dan Kabuki udah sempat bilang pengen lawan Fluffy. Dan kemarin dia udah berpesan ke Fluffy, semoga lo kalah. Jadi ini bakal jadi pembuktian statement dari gak hanya Kabuki. Tapi juga Aran yang sempat bilang kayak siap-siap lo lawan gua di Iya. lane gua. Dan juga pembuktian untuk Fluffy yang pindah tim ya. Dan Betul. Aura langsung udah dapat penggantinya. Ya, karena Apakah pengganti itu lebih baik daripada masa lalu? Waduh. oh ya karena anggapannya dulu kan mereka main 1 XP 1 gold ya kan. Berarti ada 2 kepala naga nih, tapi satunya udah hilang ya yang digantikan. Lagi nyari penggantinya nih. Apa yang bakal keluar? Missing puzzle. Betul, dan udah dapet. Sekarang kita sudah melihat bahwa ada 2 kemenangan yang bisa diraih oleh Aura. Iya. Tapi Beatrix pindah. Wah, dipegang Best Brans. hero untuk Kabuki tadi. Oke. Sekarang kita menuju ke arah Parsha dan juga Arlot untuk High. Arlot high. Ini udah sering banget kita ngeliat High dengan Arlotnya Yep. juga. Oh iya. Atau bahkan bisa di flex ya, ini gak harus lah buat jadi roamer juga. Memang Pakinya bisa jungler. Bisa jadi explainer, pakinya masuk di jungler, itu masih sangat-sangat memungkinkan apalagi sekarang. Cuman ya memang Arlot hanya dengan satu item, Fury's Hammer. Dia udah terkesan sakit gitu. Demon Gaze-nya aktif, Vengeance-nya bisa dilakukan secara terus-menerus. Iya. Kalau Final Slash kena 3 orang udah Aktif 3 kan. males banget itu ketemunya. Iya. Dan sekarang udah satu pick lagi bentar lagi Om mau diambil. Betul. Ada Parsha juga ini untuk menjawab sebenarnya positioning nanti dari Beatrix biar dia nggak diem untuk memberikan Ibris Passion terlalu banyak. Terizla Wow. untuk Fluffy. Tadi semua salah satu power pick juga ya untuk seorang Fluffy yang kita tahu dia salah satu pemain yang nggak ragu sebenarnya untuk ngebuka team fight-nya. Ya. Jadi tinggal gimana cara pemain EVOS ini nge-follow up semua penalty zone yang mungkin bisa dibuka sama Fluffy nantinya. Flicker combo sama penalty zone-nya Fluffy sih udah gak perlu dipertanyakan lagi ya. Ini akan membuat satu momentum yang indah kalau memang bisa di follow up oleh teman-teman dari EVOS Legend. Menuju ke fase ban yang kedua, Fanny sekarang. Ya, pada Fanny. Fanny.
Ini Assassin yang masih ditutup juga karena ya ini masih dengan asumsi bahwa memang Pakito akan dipakai oleh Aran sebagai ex-laner. Dan menurut gue memang dari EVOS Legends mereka bisa pegang sekarang untuk Arannya agar tidak terlalu main jauh ya, masuk ke dalam teritori mereka. Ya, mungkin dari Aura mereka bisa tutup semua, mulai respect lah dengan mungkin hero yang bisa digunakan sama Sutsujin ya. Masih ada Martis, ya kan yang tadi sempat disebut, ada Akai, tapi Franco yang akan ditahan oleh pemain dari Aura. Mereka nggak mau ada surprise effect yang bisa juga ngeganggu Kara Farsianya dengan Federal Strike. Apalagi Van Strong kan juga emang kuat juga dengan Franco-nya. Betul, tapi banyak sih sebenarnya untuk buat Van Strong ya. Editnya ada, Iya. Minonya juga ada. Banyak sekali. Kalau Mino yang diambil untuk Van Strong mungkin di last pick ya mungkin ya. Dan itu pun bagus ya, karena Mencegah Cloud juga kan? betul, asumsi kita adalah Cloud yang bakal dipakai oleh Aura. Iya. Minotaur terbuka. Terminator. Kita bakal lihat juga nantinya dua hero yang akan diambil oleh Aura. Tapi masih ada satu band lagi yang harus dilakukan. Franco-nya udah di ban. Hero-nya Van Strong mungkin edit setelah ini bisa aja untuk dihilangkan. Betul, jangan sampai mereka terjadi combo-bombo ya, diangkat dengan onward, tiba-tiba aja di belakangnya banyak follow-up yang bisa dilakukan. Export. EVOS Legends masih percaya bahwa Aran nggak gunain Pakito. Yes, dan tanpa grok juga. Oke, kenapa Xbox di ban? Ini menurutku juga untuk bisa memenangkan laning match up. Iya. Karena Terisla lawan Xbox, kalah range dia. Langsung bikin Ice Queen di awal udah bikin Udah, Terizlanya nggak nggak bakal bisa gerak. Yes, jadi mau gak mau ya penalty zone-nya dipakai buat lari biasanya. Iya. Itu kan untuk ngebuka ya kan. Betul. Karena Iya. mungkin buang flicker agak lumayan sayang ya ketika Yes. harus ketemu sama Export. Ngomongin masalah Xbox yang mungkin bisa ngepok juga ya. Ya. Karena kita tahu dia punya fire missile juga sebenarnya dari Xbox sendiri untuk setidaknya ngepok aja ke Terisanya. Seperti yang Kowo bilang, maksa biar dia keluarin penalty zone untuk escape. Yap. Tapi tentunya tidak ada ke arah hero-nya Sutsujin yang dibuang sama Aura ya. Jadi Nih. membuat Martis tentunya terlepas ke arah tangan dari Sutsujin sendiri. Ini sekarang udah beda banget dari EVOS Legends. Mereka Are you my next mencoba conquest? untuk masuk ke area paling dalam. Ingin ngejar scene yang kita tahu ketika Fedor Ice Strike dia hanya duduk terdiam. Berdiri terdiam, Ya. mengeluarkan meteornya. Dan ini bisa untuk dimaksimalkan kalau misalnya potensi dari Fluffy keluar. Atau Mortal Coil masuk ke arah belakang. Untuk fokus ke arah Parsianya. Ya, dan Mortal Gold juga selalu bisa menggeser ya. Dan ini yang sebenarnya merepotkan ketika kita berhadapan dengan Martis. Kita tuh selalu off position. Gak bisa ada di satu titik yang sama. Dia geser dengan dia, bisa kena knock up juga. Tapi ternyata akan dimainkan Baxia bersama dengan Cloud. Wih, itu Berarti kalau Baxia ada, ini flex loh semuanya. parah ini. Sangat-sangat bisa dipindah-pindah ke siapa aja. Ini Baxia bisa jadi roamer, Arlo Iya. bisa jadi roamer, Pakito bisa jadi jungler. Iya. Tapi sejauh ini sih belum ada pertukaran yang kelihatan ya. Karena nanti nunggu dari Van Strong yang akan mengambil Betul. satu hero-nya. Tapi Cloud diambil. Apa iya? Minotaur di sini adalah salah satu mungkin soft counter. Ya, Dengan efek knock up dari Storm yang bakal dibuat oleh Minotaur. Dan itu juga adalah hero pegangan sebenarnya kan untuk buat Van Strong. Kita pernah lah ngeliat dia pakai Minotaur juga. betul. Atau mungkin mereka mau main dengan sistem pick off dengan adanya Chow. Show. Menurut aku Edit juga Edit. sebenarnya gak buruk sih karena Edit ini dia punya onward, dia punya Earth Shatter juga, efek sisi yang cukup sebenarnya untuk nangkep. Let's say mungkin gak bisa nangkep Cloud, tapi setidaknya nangkep Farsha. Oke, Ya. dengan draft seperti ini sama-sama bermain dengan tempo permainan yang mirip. Mereka punya 3 badan, 2 damager di belakang. Iya. Iya kan, tinggal Berarti- eksekusi lagi nih sekarang. Sama-sama bakal main teamfight gede. Betul. Memaksimalkan semuanya dan ya adanya Valentine ini bakal sangat membantu untuk EVOS Legends. Ya, dia bakal bisa nge-copy ke banyak hal. Dia bisa nge-copy juga mungkin nanti ke arah Fedor Ice Strike untuk menjadi satu serangan yang ofensif ataupun defensif. Betul sekali. Oke, dan masuk mungkin ke dalam Land of Dawn. Kita akan melihat sebentar lagi untuk emblem talentnya. Kabuki membawakan langsung Purify, jadi dia bakal cukup respect ya. Jangan sampai tertangkap nanti ketika sedang memberikan Blazing Duet di depan. Iya, ini lini belakang dari Aura Fire bisa dibilang cukup risky kalau mereka nggak bisa ngejaga dengan adanya Baxia, Arlot dan juga dengan adanya Pakito. So, Kita bakal masuk? melihat untuk match kita yang kedua, membiru atau membara untuk Aura Fire dan juga EVOS Legends. Ini udah ngomongin masalah pride dari kedua tim. Ya. wah ya. Gimana caranya Fluffy membuktikan kalau tanpa
Aura Fire dia masih bisa menguatkan pemain-pemain dari Post Legends dengan posisi EXP-nya. Udah ditahun juga ya dari kemarin interview bersama Bude dan sekarang ajang pembuktiannya nggak cuma soal Fluffy dan juga Arannya. Tapi dengan Funstrong yang akan head to head dengan Hai. Dengan kedua player ini yang pernah bersama-sama. Akankah bakal ada pertumpahan yang terjadi? Oke, dan menarik untuk melihat emblem dari Sujin ya. Karena belakangan dari match terakhir dia tuh suka untuk menggunakan Impure Rage. Tapi tidak sekarang jelasnya dengan emblem assassin yang dibawakan juga dengan killing spree jadi jelas ini early team fight yang diincar oleh EVOS Legends. Ya, dengan season hunter juga dari kedua jungler aku bakal melihat akan permainan objektif dan juga permainan agresif ke arah objektif netral. Bottom lane-nya masih cukup aman ya, Brans yang ditinggal sendirian juga dan ingat ini adalah Beatrix yang dimana Beatrix tidak perlu effort terlalu banyak, hanya akan menunggu dulu sedangkan Cloud ini setupnya dia untuk team fight itu banyak banget. Iya. Tapi di area mid-nya Funstrong sudah dipukul mundur, terpaksa menggunakan flicker kejar dari kaburan pemain-pemain dari 3 pemain di Aura Fire. Sementara Funstrong sendiri tentunya tidak akan terlalu overcommit di tim fight yang dimana sebenarnya Aura mereka cukup kuat juga di atas karena membawa Varsha dan juga ada Arlo di tangan seorang Hai. Pertanyaannya Om, Oke. Knight ini bakal ngambil kemana? Final slash kah atau dia akan mencoba ke arah Fedor Ice Strike? Ya itu depends ya kalau memang mereka sedang buntu dan ingin mengacaukan formasi dari First Legends bisa saja. Final Slash yang bakal dibuka. Tapi aku lagi ngeliat sebenarnya formasi dari Aran. Karena sejauh mata memandang ini Aran masih bisa ditekan dengan adanya Periusla. Iya, bahkan membuat dari Sin yang akan mencoba untuk ngambil ke arah level 4 terlebih dahulu di arah XP. Udah mulai berkumpul satu persatu player dari Aura Fire dan juga EVOS Legends. Ya, Funstrong juga udah mulai kasih dan pilih satu buah penetrasi yang begitu baik. Dia bakal federasi lagi dari seorang Sin. Membuat tentunya dari arah tumbang. Dan 2 pemain dari Aura Fire hilang begitu saja. Sementara Sujin berhasil untuk mendapatkan turtle slam mereka yang pertama. Wah, 2 player hilang sekaligus dari pertempuran barusan dan nggak cuma sampai di sana. Purple Buff mau diinisiasi. EVOS Legends mau coba dengan gaya mereka, team fight mereka berhasil dan juga objektif mereka. Mereka bisa dapetin punya orang. Yap, dan ini yang kita bilang tadi adalah bagaimana early game ini pasti akan dikontrol oleh EVOS Legends. Karena mereka sudah mempersiapkan semuanya tadi dengan killing spree yang dibawakan oleh Sujin. Jadi mengincar untuk team fight dan tadi memang nice precision ya. Dari penalty zone-nya yang connect langsung menutup pergerakan Aran. Ya, itu sengaja ditunggu sebenarnya. Hai ngebuka satu buah final flash terlebih dahulu. Tapi kali ini Fan sudah menggunakan Backstairs Unity. Mencoba untuk mengincar satu target yang diinginkan. Namun sepertinya tidak ketemu siapa yang mau dicuri sama seorang Fan. Fun fact-nya, Aran ini kan menjadi XP laner yang punya GPM terbanyak. Betul. Gold per menitnya cukup banyak. Dan dari segi item nih, Oke. ini udah lumayan jadi dari Fury Hammer-nya. Ya Beatrix sih ya. Tapi memang 11-12 lah hampir sama juga untuk item build-nya. Jadi Brand masih menunggu waktu. Kalau kita mau nambahin fun fact lagi, Tapi oke. Funstrong masuk dengan satu War Shatter dan Primal War ternyata yang menumbangkan seorang Sin. Tapi di sisi lain, lihat Hai bakal 1v1 situation dengan Sujin dan dimenangkan dengan ada Decimation di tangan seorang Sujin. Ya, ini penculikan ya dari Funstrong. Flicker onward itu akan menjadi combo yang maksimal sekali. Bersama dengan adanya Knight di tengah, ini udah memaksimalkan trio WCG masih tetap bisa beraksi. Iya, dan itu dia memang kekuatan dari Edit ya. Ketika dia udah flicker dan onwardnya memang bisa connect. Lawan itu udah gak bisa bergerak. Karena ada chain combo yang digunakan. Ada sisi yang saling bergantungan ya satu sama lain. Ya itu efek kejut sih yang bisa dibawakan sama Funstrong. Ingat dia bawa flicker, jadi dia bisa aja flicker. Nah tapi ternyata malah ditahan oleh seorang Sin. Agak sedikit terlalu terburu-buru sepertinya. Namun tentunya dengan adanya pertukaran satu pemain yang akhirnya bisa diculik sama pemain dari Aura Fire. Ini setidaknya membuat EVOS ini mereka akan sedikit menahan eksekusi mereka nanti menuju ke turtle yang kedua. Belajar dari pengalaman mungkin tadi barusan ya. Ketika mau dirusuh buff-nya udah siap dari Hai dan kawan-kawan untuk menumbangkan satu player dan itu Funstrong. Sekarang turtle-nya terbuka untuk Aura Fire. Siap. Karena secara positioning juga tadi Sujin mau ambil orange diganggu oleh Aran. Aran yang nunggu di dalam rumput tadi ya untuk di bagian atasnya. Jadi ya memang mereka harus merelakan pada akhirnya untuk turtle yang kedua. Tapi satu lagi tadi untuk tambahan fun fact-nya. Sebenarnya ini Branch yang sudah tidak dikawal Tapi oleh Fluffy tahan dulu Kawawa karena masuk dengan penalty zone. Dan di onward dengan begitu sangat amat manis. Permainan yang begitu cantik dari Funstrong. Fan kali ini mencoba untuk mengcover di area midnya namun ternyata satu buah final slash dari seorang Hai mencoba untuk mengincar ke arah seorang Crit namun Crit tidak mudah untuk ditumbangkan. Damage yang agak sedikit kurang dari pemain-pemain Aura Fire tentunya hanya memukul mundur saja EVOS Legends. Ya niatnya mau
datang tadi dari Kabuki, tapi ternyata nggak bisa juga. Nah makanya bakal ada sedikit kerusuhan dan aku pengen denger tadi fun fact-nya Om Wawa apa sih? Brans-nya dibiarkan solo di bawah. Jadi udah jarang kan kita melihat adanya pas pam Brans dulu. Ya, Sekarang udah ya. lebih mandiri sekarang. Oke. Sendiri ya. Dan sekarang memang fight di arah bottom lane bakal coba untuk dilakukan oleh teman-teman dari Aura Fire. Mereka bakal coba untuk mengharas ke arah Brans ya. Tapi Hai kali ini terlalu memaksakan sepertinya, tapi Kabuki mencoba untuk memberikan backup onward. Lagi-lagi dari seorang Funstrong, masih punya flicker, masih ada satu buah benda aspek, tapi ternyata Brans dengan Nibirusnya, Susujin mencoba untuk mengejar ke arah Kabuki. Dan hilang, bertukar satu untuk satu, tapi Funstrong masih mau lebih. Dan bahkan tumbang di tangan seorang Fan kali ini terlalu memaksakan dari pemain Manifest Legends. Sehingga harus membuat dua, ditukarkan dua. Rainer apati? Wow, membuat aku sampai empati terhadap sini, kena damage sampai setengah HP. Iya itu damage yang memang udah di awal, ini power dari Beatrix memang. Apalagi hit ke arah hero-hero yang tipis, seperti Miss Lane atau mungkin dengan Gold Laner-nya. Tapi sejauh ini juga, Aran memainkan porsi dia sendiri. Ya, Di top main objektif juga ya Om ya. Betul, top lane-nya udah diharas habis-habisan, udah dihabiskan juga untuk turret-turretnya. Cuman dia mungkin agak sedikit terlambat untuk membantu tim fight tadi di bottom lane. Bahkan dia juga ditahan pergerakannya sama Fluffy sehingga dari Arare nggak bisa terlalu banyak ikut pertempuran yang kedua formasi 4-1-nya Iya. ini lumayan berjalan untuk EVOS Legends sekarang. Tapi itu yang memang membedakan Fluffy dan juga Aran ya. Dimana Fluffy memang dia lebih sering ikut team fight. Tapi kali ini di area Riven yang bakal coba ditahan. Hai di area depan bakal langsung ditumbangkan oleh Sung Susujin. Funstrong memang tumbang. Tapi ternyata turtle-nya berhasil dimainkan oleh pemain-pemain dari EVOS. Dan masih mau lebih kali ini. Sementara bakal coba dikejar. Aran di area belakangnya. Di crit gak akan memberikan space ke arah seorang Aran. Masih ada Tortoise Poison tapi sepertinya terlalu jauh. Aran dikejar akan sedikit membuang waktu dari pemain-pemain EVOS Legends yang bahkan memberikan space ke arah seorang Kabuki. Quantum Charge-nya juga menyala tadi akhirnya. Dia bisa kabur dari hadangan. Tapi lihat nih bagaimana Van mencoba untuk beradu satu Little Wanderer dan dia tidak bisa dapatkan juga. Ya, tapi lagi dan lagi ya, Aran ini jadi sumber distraksi untuk Aura Fire. Dan itu jangan sampai ngesetir pemain-pemain dari EVOS Legends. Karena kalau mereka terlalu fokus sama Aran, mereka akan lupa posisi dari Kabuki yang dapetin space dan juga farmingan begitu banyak. Ya, tapi itu yang kita lihat tadi memang. Arannya ada di top lane, sementara yang didapetin, yang dipecahin objektifnya adalah di bottom lane turret. Iya, karena dibebaskan begitu aja dan belum ada terlalu banyak rotasi ke arah sana. Rata-rata mereka ketemu tuh di mid lane. Menuju mungkin kalau misalnya ada turtle ya mereka ke bottom atau ke top lane untuk dapetin objektif tersebut. Setelahnya mereka misah jalan. Ketemu lagi nanti di tengah. Sekarang tinggal tugasnya dari pemain-pemain EVOS Legends adalah gimana caranya mereka menghentikan pergerakan dari seorang Kabuki. Ya, dan ada game fake by Grab. Susujin dengan Martisnya berhasil membawa EVOS Icon menjuari WCG 2023 Busan dan mendapatkan savage di game kemenangannya. Ini Martis internasional ya. Martis internasional. Martis Korea. Ya, itu habis Savage langsung menang. Bro. Iya. Wih, cakep lagi berarti menangnya keren ya. Wah, menang dengan gaya itu, Ci. Waduh, tapi tentunya kita masih melihat juga tempo permainan yang coba untuk mungkin aku bisa bilang dikejar juga ya sama pemain-pemain EVOS Legends karena Aura Fire mereka sempat dapetin satu momentum dengan lagi-lagi Aran datang dari area blind spot, coba untuk ngeculik satu pemainnya itu Krait yang coba diincar, tapi masalahnya ketika EVOS Legends terlalu mengejar ke arah Aran yang bawa Quantum Charge, punya movement speed, punya regen juga, ini ngebuat Kabukinya tentunya bisa ngecicil beberapa turret yang dibutuhkan sama Aura Fire. Wah, 3 konsil. turret udah dipegang, tapi konsil dibuka, Fluffy masuk penalty zone, Van mencoba untuk kabur, masih ada Benes tapi Hai mencoba untuk mengcover kali ini dengan satu buah. Oh tapi Kabuki masuk ke area belakang dengan satu buah blazing duet. Tapi sepertinya pemain-pemain dari EVOS Legends peka akan hal tersebut dan mereka tidak akan melanjutkan team fight yang terlalu overcommit karena kalau mereka nggak bisa ngincer ke arah Kabukinya, ini akan sedikit sulit tentunya untuk pemain-pemain dari EVOS Legends. Tindakan berani ya dari Kabuki tadi untuk melakukan blazing duet dan sekarang Aran? kondisi Lordnya udah mulai coba untuk diamankan. Lordnya connect dari seorang Funstrong dan bakal terima Lord dibuka begitu saja. Sementara Lordnya berhasil diamankan oleh Aura Fire. EVOS Legends tidak akan mengejarkah kali ini karena mereka ketinggalan dari segi objektif Lord, tapi setidaknya tidak ada pemain yang tumbang dari EVOS Legends. Iya, malah curi purple buff. Lagi dan lagi Susujin, dia tahu main objektifnya. Gue gak dapet Lord, gue gak dapet turret, gue ambil yang lain. Aku coba untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Ya, tapi bukan hanya itu sih, sebenarnya dari porsi untuk Aran lagi dan lagi, dia gak tumbang. Dia ngedistract tadi, dia muncul dari belakang, nge-flank juga masuk ke blind spot. EVOS Legends. Dan dia juga sekarang lagi nemenin nih buat Lordnya. Iya, selalu ada. Itulah Aran. Dan dia mungkin memberikan informasi untuk teman-temannya, oke pada di sini dan gue akan
kasih tahu infonya supaya teman-teman dari Aura Fire akan mendapatkan objektif yang lain. Apalagi masih Lord yang pertama, Lord yang belum enhance juga. Harusnya untuk beberapa turret, terutama inner turret bisa diamankan oleh teman-teman dari Aura Fire. Tapi menurutku dari Evos Legends mereka juga punya permasalahan di mana mereka nggak bisa nahan high sih. High, lagi-lagi dengan Final Slash itu bagus banget. Setidaknya eksekusi dari Evos ini bakal ketahan dengan satu buah Final Slash dari seorang High. Sujin bakal coba ditahan di area atas. Memang turret yang akan menjadi incaran dari pemain-pemain Aura Fire. Sembari memang Lord sudah berhasil di take down oleh Evos Legends. Namun kali ini di area mid-nya ada satu buah Feather Air Strike yang tiba-tiba muncul dari seorang Sin. Membuat tentunya Aran yang tadi hampir aja bisa di cover, masih bisa di pick off oleh dari pemain-pemain Evos Legends. Iya, dan bahkan Krite nggak ngeluarin satu final slash yang dia copy. Dia udah percaya dengan damage dari teman-teman Evos Legends itu sendiri terhadap satu player yaitu Aran. Ini membuat dari Evos Legends, mereka sebenarnya kuat dari segi high ground kalau berkaca dengan adanya Beatrix nanti. Ya, Atau dengan nantinya kalau Krite ambil karena beda lagi. ya, tapi satu yang pasti mereka belum mendapatkan objektif yang banyak dari turret ya. Oke, Fluffy bakal ditahan terlebih dahulu di area River kok. Karena ngelihat sebenarnya Fluffy yang bakal coba untuk buka map, kasih vision ke arah pemain-pemain dari Evos Legends. Hampir ketahan oleh dua pemain dari Aura Fire. Ya, meskipun tertinggal mungkin dari sisi kill point-nya, lihat bagaimana Aura Fire mereka tetap unggul. Karena sekali lagi mereka bermain objektif, distraksi Arana di top lane, bawah pasti pecah. Atau ada di atas mid juga bisa pecah, diambil oleh teman-teman yang lain. Hai, sendirian kelihatan di area River kali ini onward dari Van Strong. Tapi ternyata Final Slash menahan dan bahkan dua pemain tahan begitu saja. Penalty zone dari seorang Fluffy. Mencoba untuk menumbangkan satu pemain tapi ternyata Aran hilang begitu saja. Brans bakal coba dikejar namun ternyata pemain-pemain dari Evos Legends masih bisa untuk memberikan cover yang begitu baik ke arah seorang Brans. Aran hilang untuk yang ketiga kalinya. Ini ada sedikit berbanding terbalik ya dengan Evos Legend yang begitu komit di arah frontlinernya. Mereka punya Sojin, mereka punya Fantron dan juga punya Fluffy. Tapi berkali-kali kita melihat Aran yang ada selalu di depan. Aran yang sepertinya memberikan badan selalu di depannya. Hai, dan juga Van mengincar ke arah belakang dan mau nggak mau Aran yang tumbang. Ya, dan menurutku di sini Brans ini punya peranan yang sangat penting banget ya. Positioning dia yang memang nggak bisa ditangkap tadi oleh Aran. Dan membuat dia free shot aja tadi. Numbangin semuanya dan memang untuk damage yang terbesar sekarang ada di tangan Brans. Jadi mau gak mau, pas Brans harus dilakukan oleh Evos Legends. Ini udah masuk ke dalam menit-menit yang krusial yang bakal masuk ke menit 15. Iya, tapi kelihatan sih Evos Legends mereka tahu gimana cara mereka nge-cover Brans biar Bransnya nggak di pick off sama seorang Aran yang datang dari area blind spot. Konsil? Tapi Kansil, Aran keculik lagi kah kali ini? Feather Ice Strike dibuka oleh Sin. Mengcover dengan begitu cepat ke arah Aran biar Aran tidak tumbang untuk yang keempat kalinya. Tapi Fluffy masuk penalty zone ke arah seorang Fan. Onwardnya juga connect dari seorang Fansong. Hai masuk dengan Feather Strike tapi Brans di area belakang. Begitu free. Dia banget tumbang dua pemain double kill diamankan oleh Fanstrong. Meskipun terlihat low sekali dari Fansong tapi setidaknya backupan dan juga damage dari Evos Legends ini cukup untuk menemukan dua garda terdepan dari Aura Fire. Positioning Brans lagi dan lagi menjadi sumber masalah untuk Aura Fire. Di area rumput gak ada yang bisa ngedeteksi. Ini birunya on point, Lord langsung bisa diselesaikan. Walaupun kali ini Aura Fire bisa untuk memajukan cita-cita minion di bottom lane ketika Aran melakukan split push. Ya, dikarenakan tadi Aran harus dipukul mundur dan juga baru Bennett Rage ya yang dipakai tadi untuk memukul mundur Aran. Jadi masih ada Nimbirus Passion yang bisa dipergunakan oleh Brans di dalam rumputannya. Tadi ganti senjata ke Nimbirus dan dua kena tangkap sebenarnya oleh penalty zone. Jadi free shot untuk Brans dan di cover lagi dan ini dia pengcoveran untuk Brans akhirnya terjadi sekarang. Iya. Itu final slash-nya nggak kena Brans soalnya. Kena 4 tapi Brans-nya cukup di posisi yang aman ya. Iya, dan dia juga udah standby dengan WON yang dia nyalakan ya. Antisipasi lagi dan lagi, itulah tipikalnya Brans. Ya, dan bahkan Lord yang berjalan di area bawah mulai menggiring pemain-pemain dari Evos Legends. Masuk ke area base dari Aura Fire. Tapi ingat masih ada turret di area mid dan juga area atas sementara akan fokus untuk memecahkan turret base terlebih dahulu di area bawah kali ini. Hai masuk final slash kena karena dua pemain tapi Brans bakal di positioning. Sementara pemain-pemain dari Evos Legends tidak akan membiarkan pemain dari Aura Fire mendekat lebih jauh ke arah Brans. Gak masalah karena dari Evos Legends juga udah dapetin ke arah base turret bottom lane. Memastikan ada minion besar yang akan hadir menyerang terhadap satu pertahanan terakhir dari Aura Fire. Sekarang anak-anak Evos Legends sepertinya bakal coba dengan trionya ada di tengah. Ini menjaga Brans dengan sangat baik. Mereka bakal coba untuk memberikan Brans space dan memaksa Aran gak bisa melakukan flanking kemana-mana. Ya, jadi ya ini tugas yang bagus. Di depan Fanstrong jelas ini akan menjadi inisiasi untuk tim Evos Legends. Ya, Kabuki. Tentunya masih punya Battle Mirror Image. Hanya mencicil saja ke arah Fanstrong dan Fluffy.
lagi menunggu satu momentum yang bisa dibuka lagi dengan penalty zone. Karena kalau kita ngelihat teamfight yang udah berjalan selama 15 menit di game pertama kita, itu selalu inisiasi ganti-gantian. Fluffy masuk dengan penalty zone, digabungkan dengan adanya mungkin Hai yang ngebuka final slash, lalu onward dari Funstrong. Jadi ketika Sisi dibalas dengan Sisi, ini tergantung gimana caranya dari kedua gold laner. Mereka harus tahu positioning yang aman setidaknya untuk ngejawab semua follow up inisiasi yang dibuka oleh kedua EXP dan juga Romer ya. Oke, tapi dari item build-nya juga sejauh kita melihat ya, yang unggul gold ini hanya Aran seorang diri. Karena memang GPM dia tinggi tadi secara statistik, tapi untuk teamfight yang sekarang ya, untuk di game yang pertama ini Aran masuk ke dalam menit yang ke-15. Kita tidak melihat adanya split push lagi yang berani dilakukan oleh dia. Karena sampai dengan salah split push, bisa jadi punishment besar untuk Aura Fire. Iya, belum pegang ke arah Immortal juga soalnya dari Aran. Jadi mungkin kalau misalnya dia sendirian itu bisa langsung dipanis oleh teman-teman Evo Legend yang udah unggul dari segi goldnya. Nah, sekarang Fluffy. Fluffy-nya. Oke, Kabuki mencicil terus menerus ke arah seorang Fluffy kali ini. Tapi Fluffy juga udah boleh respect sih menurut aku dengan basic damage yang dimiliki oleh seorang Kabuki ya. Dan memang data tidak berbohong. Dari Aran yang tipikalnya memang lebih suka nge-push laning jauh. Dia coba untuk nge-cut minion, bahkan invasi ke area jungle lawan. Ini ngebuat tentunya dari Aran sebagai pemegang gold tertinggi di game kita kali ini. Ya, 4-1 formasi Aura Fire untuk bermain lebih objektif, mengganggu konsentrasi dari EVOS Legend. Sedangkan dengan EVOS Legend, yang tadi mungkin sempat dibahas sama Cimobo dan juga Om Wawa, front laner mereka udah buka dari penalty zone, dari istilahnya, ataupun dari high dengan satu final slash. Momentum Kabuki yang aku belum lihat terlalu banyak. Walaupun dia pegang Purify, tapi dari Blazing Duet yang dihadirkan belum berimpact terhadap anak-anak EVOS Legend. Lihat, lagi-lagi Aran Effect akan memberikan distraction tentunya ke arah pemain dari EVOS Legends. Dipaksa pukul mundur tapi Kabuki di area depan. Masuk dengan Blazing Duet kali ini mencoba untuk kabur dari kejaran Susujin. Tapi ternyata Kabuki masih bisa mundur, masih punya immortal. Tapi Sin, dia berhasil untuk menemukan Kite kali ini 4 lawan 5. Dan bahkan dari Susujin bakal coba diincar. Sin memang tumbang, immortality dari seorang Susujin pecah begitu saja. Tapi Aran bakal coba dikejar, hilang di tangan Brans. Masih mau lebih high, mencoba untuk mengincar ke arah belakang. Tapi ternyata Fan yang akan mengamankan Lordnya kali ini. Brans. Memang dari Susujin tumbang, tapi Kabuki berhasil dipanis oleh seorang Brans. Triple kill diamankan. Tapi membuat Aura Fire mampu untuk menahan setidaknya. Masih bisa memberikan nafas kepada Aura Fire. Sembari Lord yang harus ditahan di area bawah. Tapi sepertinya EVOS Legend mereka nggak mau peduliin Lord itu. Menyisakan Fan sendirian. Bakal coba dicicil. Brans kali ini akan terfokus ke area base-nya. Bahwa Fan masih punya immortality. Onward tercetar dari seorang Funstrong. Masih mau lebih. Immortality pecah. Minion udah mulai masuk. Tapi ternyata minionnya masih keluar dari area base Aura Fire. Dan di EVOS Legend dipukul mundur Aura Fire. Masih membara. Wow, FPL Arena mana tepuk tangannya? Luar biasa sekali. Dua tim ini jual beli serangan. Dan lihat EVOS Legend tetap dengan disiplin ya. Menghadirkan Kite dan juga Fluffy untuk menghadapi Lord. Tapi Brans harus berhati-hati. Aran begitu kuat tentunya. Masih memiliki item defense yang begitu kuat dari Aran. Tapi dia juga memiliki damage setidaknya untuk ngepok. Mencicil ke arah seorang Brans. Ya, meskipun tadi memang Krite-nya dia harus tumbang pertama kali ya. Cuman pertukarannya menurutku dengan adanya Funstrong tadi yang berhasil keluar. Primal Ride-nya dia dan bahkan mengincar untuk lini belakang Aura Fire. Jadi team fight yang terjadi tadi memang adalah split team fight. Dan EVOS Legends mereka menjaga Brans. Dan Brans yang nge-deliver tadi semua damage yang terakhir. Dan menyisakan tadi ya hanya dengan Fun untuk Baxia. Itu chaos banget. Karena Iya. posisinya Aura tuh tahu Lagi bisa kan? si Sujujin ini udah pecah immortalnya. Jadi pas di posisi lagi team fight rame, Lordnya udah dipuk-dipuk, tapi masalahnya kalau sampai Sujujinnya nggak ditumbangin, udah pasti dia bakal bisa adu retribution. Ada konsil nih, kayaknya bakal segera muncul. Target operasi bakal terlihat dari anak-anak Tapi EVOS Hai Legend. bakal ditahan onward dan flicker yang sangat on play dari Hai. Tapi ya masalahnya apakah dia bisa kabur dari kejaran pemain-pemain EVOS Legends. Immortal pecah kali ini Aran mencoba untuk memberikan distraction, tapi ternyata Kabuki sudah mulai kelihatan. Blazing Duet dibuka, begitu saja Battle Mirror Image dipakai oleh Kabuki untuk mundur dari kejaran 5 Top lane. pemain EVOS Legends. Tapi di area atas, EVOS Legends mereka harus kehilangan turret base mereka. Wah, ini tim fight yang jangka panjang dari EVOS Legend ini ternyata belum memberikan mereka objektif yang lebih banyak lagi. Malahan mereka kehilangan dari segi objektifnya. Mungkin aku punya julukan untuk Brans. Apa tuh? Si pemberans nih. Waduh, boleh. Tapi di cover sih.
Gak Berani, sendirian ya. Brans berani. Oke. Tapi memang posisi dia serem banget sih dari tadi. Berkali-kali loh sebenarnya Aura Fire tuh bisa banget untuk numbangin Brans. Tapi dia karena tahu posisi dia sangat terancam dan selalu menjadi targeting yang akan diprioritaskan sama Aura Fire. Dia di posisi ini bagus banget. Midnya di clear sama Aran, berarti nggak ada minion yang akan masuk di area mid dan satu base turret berhasil dirontokkan oleh teman-teman dari EVOS Legend. Berarti objektif untuk Aura Fire sudah hilang. Lord Evolve hadir di Land of Down. Yap. Dan dengan hilangnya juga Bestara ini berarti ada pekerjaan lebih untuk Aura Fire. Mereka sudah ngegulir tapi Aran lagi dan lagi. Faktor distraksi. Agar EVOS Legends tidak mendapatkan objektif. Iya, tapi masalahnya Fluffy jangan sampai ketahan kali ini. Masih punya Immortal, Susujin bakal coba untuk cover. Tapi masalahnya Susujin dia nggak punya Immortality. Jadi kalau dia tumbang sampai di sini, Aura Fire mereka bisa dapetin Lordnya. Masalahnya Van Strong udah mengusir Aran di area base. Dan sekarang dia bisa 25 tembakan. Vannya terjebak di area depan. Van Strong mencoba untuk bertahan dengan satu buah Immortality yang Aran. begitu pecah. Tapi ternyata Aran datang di area belakangnya membuat crit tentunya. Masih peka dengan area backline-nya. Sehingga membuat Aran tentunya tidak bisa menculik crit dengan cukup mudah. Aran ini benar-benar merantau dari manapun, dari bottom, mid, dan juga top. Dan terakhir dia melakukan satu buying time yang luar biasa terhadap anak-anak EVOS Legends supaya mereka agak telat dapetin Lordnya. Dan sekarang Lordnya berhasil di reset. EVOS Legends masih aman. Ya. Masalahnya ini gak ada Immortality kok. Dan menurut Aran dia tahu banget ya untuk hero power ya. Lihat. Buset! Tembakan dari si Brans Brani. Si Pembrans nih. Dan Aran juga ada singkatannya. Anak rantau, dia turun naik bawah. Selalu untuk mengganggu konsentrasi. Ini Ya. membuat dari EVOS Legends sepertinya mau nggak mau sih. Mau nggak mau. Harus cepat tetap fokus. Ngasih satu player yaitu Fluffy mungkin. Yang akan harus turun menghadapi gangguan dari Aran. Ya ini Aran masih tetap mengganggu banget ya. Apalagi dia masuk loh ke dalam base. Jadi ini seakan-akan ya udah. Ini kalau nggak di-clear sekarang buat Aran. Jelas defense-nya bakal sulit untuk Tapi EVOS Van Legends. Strong kayak bakal coba menahan Hai. Satu buah Onward dan juga Perseter yang belum kita lihat dari Van Strong. Hanya Onward saja menahan ke arah Hai-nya. Tapi masalahnya Hai tidak mudah untuk ditumbangkan. Masih cukup tanky, dia bawa Breastmeat juga. Jadi pemain-pemain dari EVOS Legends tentunya mereka harus cari targeting yang lebih efektif untuk bisa ditumbangkan secara instan kok. Wah, apalagi kalau masuk dari belakang nih buat Arannya ya. Tapi ya sejauh kita melihat memang distraksinya adalah bagaimana menciptakan ruang dan menahan selama mungkin agar Aura Fire web mereka bagus. Ini mau nggak mau, karena dari Arannya fokus untuk nahan minion dari area base EVOS Legend, jadi maksain EVOS untuk team fight-nya 4 lawan 5 di 4 lawan 4 di area Lord-nya. Wajib 4 lawan 4. Malahan nih aku lihat antara Pakito dan Teresa. Mereka mengambil job desk Uranus. Iya, karena kebetulan orang Zidan ya. Iya. Dan kesannya kayak Fluffy yang biasanya ikut join team fight partisipannya besar untuk EVOS Legend, dipaksa untuk nahan laning juga. Aran. Oke, sudah mulai kelihatan Dibanting. juga di area base-nya, tapi Susujin bakal coba buying time di area Lord. Sementara kali ini dari Aran lepas Immortality, Kabuki bakal coba untuk mempanis ke arah Aran kali ini. Sementara Susujin bakal coba try hard untuk mendapatkan satu buah. Oh, Lordnya tapi Susujin berhasil untuk mengamankan Lord untuk EVOS Legend. Fluffy masih punya Immortality. Van Strong bakal coba untuk menentang mengcover, tapi ternyata Aura Fire. Mereka nggak berhasil untuk mendapatkan momentum dan bahkan kehilangan Alan di area base dari EVOS Legends. Berhasil, itu yang bisa aku bilang ketika EVOS Legend. Mereka mengutus 4 playernya untuk menghentikan Aran dan menyisakan Susujin seorang. Immortal sempat pecah tapi retributionnya tetap on point. Apakah dari Aura Fire mereka mampu untuk menahan Lord yang sudah mulai berjalan masuk ke area base-nya? EVOS Legend, Van Strong memang nggak punya Immortality. Tapi setidaknya Hai masih punya Immortality dengan satu buah Final Splash. Tapi sementara Fluffy bakal ditahan dengan satu buah Federasi dari seorang Sin. Sementara Brans di posisi yang mungkin tidak baik-baik saja. Harus mulai berhati-hati dengan damage yang dimiliki oleh Aura Fire. Tapi Hai bakal mundur dengan low HP kali ini. Dan Lordnya masih bisa ditahan oleh Aura Fire. Tapi Van Strong dengan satu buah shatter. Van kali ini pecah Immortality. Tapi Hai mengincar ke arah seorang crit dan crit tumbang. Memaksakan EVOS Legend untuk keluar dari base Minionnya- Aura Fire. Minionnya masih pukulin Beza, lihat bagaimana Minion bakal menjadi superstar dan akhirnya EVOS Legends belum bisa memenangkan game pertama. Hampir tipis banget. Super Minion yang hampir membawa kemenangan untuk EVOS Legends. Masih bisa ditahan oleh Aura Fire. Wow. Wah. Deg-degan. Ya itu mungkin kalau ada satu base damage ya, satu hit aja dan dibantu oleh minionnya tadi.
Mungkin game ini sudah berakhir, tapi belum ternyata kita akan mereset lagi. Tapi banyak invest yang dilakukan oleh EVOS Legends untuk bisa mendapatkan lore tadi. Mereka harus kirim 3 hero mereka, 3 pemain mereka kembali ke base dan menyisakan Sutsujin dan untung memang Dewi Fortuna masih ada di EVOS Legends. Wah. Itu red-nya masih ada. Iya, Gokil makanya. sih. Tapi Dewi Fortuna juga masih ada di Aura tadi. Jelas. Sangat jelas ada di tangan Aura Fire. Dan sekarang mereka harus reset kembali. Mereka udah memajukan cita-cita minionnya di mid lane. Ini membuat dari Aura harusnya dengan mereka punya high ground defense seperti Sin. Begitu juga dengan High. Mereka harus bisa ngejagain Kabuki sekarang. Gantian ya. Iya. Ya, apalagi dari Brans memang pengawalnya banyak dan selalu jalan 3 nih sekarang. Dari roamer, mid lane dan juga gold lane. Wah ini benar-benar sengit banget ya. Baru game pertama loh ini. Ya, tapi udah kelihatan ya. Dengan 26 menit game yang berjalan. Aura Fire. Mereka tentunya tidak mau menyerah begitu saja. Dan bahkan dari keberuntungannya seorang Brans menurut aku. Yang dimana dia hampir bisa di pick up oleh pemain dari Aura Fire. Itu juga masih terjadi. Iya. Masalahnya udah ini tinggal gimana caranya pemain-pemain dari kedua belah tim mereka punya immortality untuk setidaknya mempertahankan tim fight yang cukup panjang. Ini ngeri loh kalau misalnya tadi Kabuki kelihatan sendirian di map. Tapi ternyata enggak. Sama-sama menyeberang dari kedua tim. Di saat Lord Evolve berikutnya hadir. Ini benar-benar pertarungan retribution. Sutsujin retrinya luar biasa sekali. Bahkan dalam keadaan ke pressure. Cuman formasi 4-1 akan dijalankan kembali kah untuk Aura Fire. Karena melihat dengan adanya Fluffy yang udah mencoba untuk clearing, dia bakal coba go into fight, dia punya flicker, dia punya penalty zone dan belum tumbang sama sekali. Ya. Dan ini agak berbeda ya. Mungkin di Lord yang tadi, Oke, lane jauhnya buat EVOS. Konsil dibuka dan bakal ditahan sama Hai ternyata Kowawa. Tapi sepertinya eksekusinya bakal menunggu momentum lagi. Tentunya untuk EVOS Legend, Fan Strong onward ke arah seorang Fan. Ternyata dibuka begitu saja, Sutsujin. Bukan Osura Aura tapi ternyata Aran datang di area Blankwood Kabuki. Di area belakang cukup free. Fluffy masuk dengan satu buah penalty zone untuk menghalau Kabuki. Mundur dengan satu buah penalty zone. Tapi ternyata Hai ditahan dengan seorang Fan Strong. Bahkan Fan di area depannya bakal dipok oleh seorang Brans kali ini ke satu buah Nimbirus yang begitu baik dari seorang Brans. Tapi Kabuki masuk. Blessing duet. Fan yang memang tumbang tapi Sutsujin pecah immortality. Sementara Fluffy bakal coba untuk nge-cover. Brans gak punya immortal, gak punya backup. Dan Brans tumbang di tangan seorang Sin. EVOS Legend harus mundur. Mereka gak punya damage yang cukup. Sementara Aura Fire mereka masih punya Kabuki. Iya, tapi Aura Fire kehilangan sang pemegang retribution. Akankah mereka akan tetap memajukan keinginan mereka dengan dapetin lore tersebut? Gak bisa Dan sih. aku lihat tadi Sin yang agak mungkin sedikit terlambat untuk hadir karena dia harus menjalankan tugas clear di area mid. Tapi ketika dia hadir dengan Feather Ice Strike itu membubarkan masa EVOS Legends. Sekali lagi ini yang membedakan mungkin dengan Lord yang tadi adalah Lord yang sekarang Aura Fire. Mereka main di lane yang jauh. Jadi lane jauh mereka ini lagi di-push sebenarnya. Dan Iya. itu yang memudahkan tadi EVOS Legends kalau memang mereka mau coba untuk commit untuk mendapatkan Lord. Oke. Nih, lagi dan lagi ya, Aaron mengganggu konsentrasi dengan berada di arah bottom lane. Dan untuk real time win probability by Samsung Galaxy S Fold 5 dan juga Z Flip 5 dipegang oleh EVOS Legends 62%. Karena Aura Fire udah gak punya turret base. Jadi mereka harus peka dengan super minion yang berjalan masuk ke area base dari Aura Fire. Sementara memang perbedaan network masih dipegang oleh Aura Fire. Tapi ini menit ke-30. Tapi Hai masuk final slash ke arah Krait di sini. Kraitnya bakal coba dipukul mundur, Sin. Satu buah Feather Ice Strike dibalas Feather Ice Strike kali ini. Tapi crit, cukup mengerikan tentunya. Dengan satu buah tetesan dari Sin. Tapi kali ini Sutsujin bakal coba paksa team fight. Decimation membuat immortality dari seorang Sin pecah. Tapi kali ini Hai bakal cover dengan satu buah Feather Slash. Memang tumbang dari seorang Sin. Tapi Hai terlalu jauh. Fan berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Tapi apakah Hai bakal di take down? Begitu saja dua pemain hilang dari Aura Fire. Namun Lord yang harus ditahan oleh EVOS Legends kali ini. Apakah akan dibiarkan begitu saja? Sementara dari posisi Kabuki memang mencoba untuk melakukan clear cepat di area atas kali ini. Keputusan Sutsujin retribution barusan itu menuai hasil positif untuk EVOS Legend. Gak apa-apa, Aura Fire dapetin Lord tapi mereka berhasil mengempanis dua playernya. Ya, dan bahkan dengan Lord yang ini pun masih bisa di-push untuk EVOS Legends. 3 lawan 5 posisinya. Tapi masalahnya siapapun yang tumbang di sini, tentunya respawn time-nya akan semakin lama. Dan bahkan pemain-pemain dari EVOS Legends mereka melakukan cutting Lord di area base-nya. Cukup beresiko, Primal Ward dibuka oleh seorang Fan Strong. Mengincar ke arah Fan kali ini, tapi Kabuki, ternyata tidak begitu menyeramkan. Dengan basic attack yang begitu sakit dari seorang Kabuki.
Kabuki. Aran memang tumbang, Immortality lagi-lagi pecah, masih ada Winter Truncheon. Tapi apakah akan menyelamatkan hidup Aran? Tentunya tidak. Sutsujin begitu beruat, tapi Kabuki masuk dengan satu Blazing Duet, melakukan clear cepat. EVOS Legends mereka tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Namun ingat, masih ada Lord yang harus ditahan oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Van masih memiliki asa bersama dengan seorang Kabuki melakukan defense dan bahkan EVOS Legends mereka menumbangkan Lord yang kelima. Wow. 30 menit game yang berjalan dan Aura Fire bersama dengan EVOS Legends tidak mau menyerah begitu saja. Wow. Aura Fire EVOS Legends, mana tepuk tangannya? Game berjalan 30 menit. Ini benar-benar menantikan. Kalau tumbang, respawnnya lama banget. Ya apalagi dengan item yang sudah dijual beli juga semuanya. Jelas mereka sudah lengkap dengan itemnya. Dan ya ada Queen Swing tadi di tangan untuk Fluffy ya. Belum pernah tumbang satu kali pun Fluffy. Sedangkan Brans tadi tumbang satu kali. Jadi memang ada trade yang terjadi juga dan team fight besar. Dan sekarang yang bermain selain daripada team fight adalah keputusan mereka. Iya. Split second decision yang akan menjadi mungkin penentuan terakhir mereka. Ya biasa nih late game ini cukup krusial ya untuk pengambilan keputusan. Apakah terutama mungkin untuk EVOS Legends yang Conceal? terlalu ke distract dengan arannya Conceal Play mulai dibuka. Namun Sutsujin begitu peka dengan pergerakan dari Van yang melakukan rotasi cepat. Itu Di depan mukanya langsung loh. siapa yang cita-cita ditembak sama Brans? Wah, Itu tuh, rasanya itu tuh. Deg-degan kan? Asli, itu langsung di depan wajah loh, Cimomo. Dan itu gak boleh terjadi lagi, karena tadi Kabuki sendirian. Dia mencoba untuk ngecek rumput, dia mencoba untuk melakukan agresivitas ke arah dari purple buff. Tapi ya sekarang, benar kata Omawan dan juga Cimomo, keputusan harus diambil secara bijak. Karena keputusan yang salah ini akan merubah segalanya. Oke, apalagi Hai bisa aja ngebuka dengan satu buah Final Slash. Momentum dari pemain-pemain Aura Fire ini cukup berbahaya menurut aku karena Final Slash yang dibuka sama seorang Hai tentunya akan membuat EVOS Legend terutama mungkin Farmstrong ya sebagai garda depan dari EVOS Legend ini untuk ngepaksa ngebuka Onward-nya. Ya. Dan juga Earthshatter. Dan sekarang Knight udah pegang ke arah Feather Ice Strike. Berarti dari EVOS Legends sepertinya udah siap banget untuk melakukan team fight jangka panjang di area Lord-nya. Lord Evolve untuk kesekian kali hadir kembali. Ya, dan ini sebenarnya untuk laning jauhnya lagi dan lagi. Memang ada arah di sana, tapi sepertinya ini bakal di-commit sih. Oke, di commit tapi Hai dipukul mundur. Immortal di tangan seorang Hai masih bisa bertahan. Final Slash memang dibuka tapi ternyata sebuah Feather Strike dibalas Feather Strike. Tapi Sutsujin mencoba untuk bertahan. Sin memang hilang di tangan seorang Fluffy. Aran mencoba untuk mengincar ke arah Fluffy namun ternyata masih bisa survive. Tapi Van bakal coba dikejar oleh seorang Krat. Shadow Strike dan juga Arcane Shot. Dan bahkan Winter Truncheon Kabuki masuk dengan satu Blazing Duet. Tidak bisa menyelamatkan hidup dari seorang Van. Dipaksa tiba-tiba EVOS Legends. Mereka mau paksa. Aran bakal coba dikejar kali ini. Sementara Aran mencoba buying time. Masih ada Quantum Charge. Tapi Aran tidak akan dikejar sementara pemain-pemain dari EVOS Legends. Mereka yang berhasil untuk mendapatkan Lord yang akan lebih berfokus gimana caranya mereka menahan laju minion yang masuk. Tapi Fluffy penalty zone ke arah seorang Kabuki kali ini sama-sama masih punya Immortal. Tapi masalahnya 3 melawan 5. Apakah EVOS Legends mereka bisa melakukan endgame secepat mungkin? Fluffy mencoba untuk menahan di area depan. Hai tumbang di tangan seorang Brandon EVOS Legends. Lagi-lagi late game yang begitu baik untuk EVOS Legends membawa kemenangan di game pertama. Wah, ini dimulai ketika di area Lord terakhir itu Sin mengeluarkan Feather Ice Strike-nya. Tapi momen tersebut tanpa dia sadari di mana keberadaan Knight. Yap. Knight langsung buka Feather Ice Strike yang sama. Dan Krat dia langsung fokus ya untuk menumbangkan Sin. Semua damage dari Feather Ice Strike ke sana dan dia nggak bisa digapai karena dia ada di dalam rumput juga. Dan itu dibantu sama Fluffy. Yang langsung lompat ya. Lompat penalty zone, dia tahu tim pincangin satu team fight-nya. Mereka udah menang jumlah. Iya. Udah pasti nggak akan ada magical damage tambahan dari Krat yang bakal dari Sin, yang ngebuat sebenarnya pemain-pemain dari EVOS Legends bisa aja kepanis dengan Feather Ice Strike. Ya. Nih sama-sama kuat buat kedua tim kita ya. Saling jual beli dan yang ada di atas ya, come on top adalah EVOS Legends. Masih untuk game yang pertama dan Aran masih menunjukkan kelas dia juga bahwa dengan GPM yang tertinggi wajar saja. Statistik yang berbicara tadi bahwa Aran juga tetap unggul dari XP lane lawan. Cuman memang tadi untuk eksekusi yang terakhir, sayang sekali memang terpisah dari Aura Fire. Mereka memisahkan ya dari damager mereka juga karena Aran bersama dengan Sin tadi jalan berbarengan.
Dan ternyata dengan dibukanya Feather Airstrike memang bisa memberikan damage dadakan atau kejutan. Iya. Tapi dibalikin juga langsung karena sudah diantisipasi oleh EVOS Legends. Wah itu posisi yang crack gak ada yang buka sama sekali. Gak ada yang tahu juga. Gak ada yang tahu dia di mana dan akhirnya ketika itu dilakukan satu persatu member dari EVOS Legends berani untuk menghadapinya. Dan terakhir ditutup dengan Fluffy ya Om Yaman. Yap. Tapi memang sebenarnya karena Arannya selalu ngedistract dengan satu split push, itu ngebuat sebenarnya EVOS mereka tahu hal tersebut. Dan lagi-lagi mereka cuma pilihannya dua kan. Mereka paksa team fight 4 pemain dari Aura lainnya, biarin aja Arannya diurus sama Fluffy, atau mereka panis Aura Arannya. Iya. Dan Tadi untuk iya. bisa split push. Fase band Epic sekarang nih udah mulai muncul. Sumpah aku ke-distract sama kimononya EVOS bagus banget ya. Sikat sih. Maksudnya apa tuh ya maksudnya? Kode Iya. sih, bagi itu satu. Kalau aku sih ke distract sama jaketnya Aura sih. Oh itu juga sih, bagi gitu satu. Ukuran M Bisa langsung. tuh, sembari ya. Ada Yif dan juga Joy yang di ban. Untuk game kedua ini, match point sudah berada di tangan EVOS Legends. Dengan game panjang, dengan team fight yang mereka bangun. Tapi gak cuma masalah team fightnya aja sih, aku suka banget dengan kedisiplinannya EVOS. Tapi untuk band berikutnya, respect Uranus. Jadi masih ada Uranus yang tidak akan terpakai juga. Pakito tadi masih merepotkan ya. Tidak dilepaskan oleh Aura sendiri. Mereka akan ya mungkin mengincar lah hero yang lain. Tapi untuk Sutsujin sih tadi kita harus kasih kredit lebih buat dia. Iya sih. Karena banyak momen penting yang diciptakan juga untuk dia. Retry-nya tadi. Gila sih itu di detik-detik terakhir. Detik yang menentukan hidup dan mati EVOS Legends. Iya. Martis internasional nih bro. Wih, Wih. Martis WCG nih bos. Martis WCG nih yang savage nih bos. Wih deh, pantesan Sutsujin mukanya jadi kayak opo Korea ya. Waduh. Kirain Martis yang jadi opo Korea. Salah dong, kan Salah. Sutsujin yang pakai. Tapi apakah nantinya dengan Martis seperti ini ada respect ban mungkin dilakukan Om? Martis mah enggak sih, masih ada Fredrin yang harus di-respect kan ya. Oke. Fredin game kedua nggak di ban sama sekali. Angela yang hadir. The Land of Dawn ternyata nggak boleh untuk muncul. Yap, dan sekarang bahkan ya kalau kita bicara Fredrin yang terlepas juga masih ada Valentina yang lagi dan lagi nih tetap menjadi salah satu power pick yang dipergunakan oleh EVOS Legends. Apalagi di game yang tadi Valentinanya juga bisa mengcopy atau mendapatkan lah skill lawan yang sangat bermanfaat untuk tim dia. Impactful ya. Betul. Ini Krait sih memang dari dulu terkenal ya. Karena aku rasa dari dulu dia main di Kings. Dia udah punya hero pool yang begitu luar biasa. Aku inget banget dia di Kings. Kenapa? Maksudnya kelihatan mendominasi gitu. Oh iya. Soalnya kan hitungannya itu turni, soalnya tim komunitas kan. Iya. Jadi kelihatan potensialnya dia sebenarnya. Habis itu masuk MDL juga berkembang di MDL naik sekarang di Oke. EVOS. Tapi Beatrix tidak semahal itu untuk di pick atau bahkan di ban tadi dan langsung di first pick diambil agar tidak jatuh ke tangan Kabuki yang harus menggunakan hero yang lain. Tapi power pick untuk mungkin ya untuk Vanada, Valentinnya sekarang diambil juga. Ya, tapi kalau ngomongin masalah marksman pick ya untuk EVOS, ini udah sering kita lihat lah mereka lebih gimana caranya mereka memprioritaskan hero-nya si Brans dulu. Ya sebenarnya memang deny pick juga untuk Kabuki. Biar Iya. Kabukinya nggak dapetin Matrix-nya. Ini benar-benar pure adu-aduan mekanik gold laner. Karena memang hero-nya sama-sama kuat dengan Beatrix. Playernya sama-sama kuat dengan Beatrix-nya. Yap. Dan tadi itu dia tadi ya, dimana Cloud kan butuh setup yang banyak ya. Iya. Setup, oh kapan aku maju, kapan aku harus sabar di belakang, kapan aku cuma basic attack. Dan waktu lagi mau maju tadi bahkan kena Renner Apathy kita tahu damage-nya udah gede banget tadi buat di late game. Untungnya tadi darahnya Cloud-nya dari Kabuki itu full ya. Kalau enggak sih bahaya banget. Yap. Dan dengan ada Baxia dan juga Parsia, ini akan ada Wah. pertukaran hero yang muncul. Ya dan Baxianya nih bisa jadi bakal ada adu retry dengan Tortoise Poison lawannya Fredrin nanti untuk Energy Eruption dia. Ini juga ngedinai kalau misalnya nanti adanya hero-hero assassin yang akan muncul. Untuk fun gak sih Om? Bisa sih. Oke, ada quote dari R7 ya, di mana Aran itu katanya kalau split push kayak tadi tuh ngeri. Lawannya bukan sembarang. BTR aja dibegituin. Berarti kemarin nih buat statementnya. Oh pas kemarin. Betul. Juara 2 ISL digituin. Iya, makanya memang ngedistract-nya terlalu parah sih.
Iya. Karena masalahnya dia ngedisir kan sampai base. Ngerti Yang nggak? bikin Dia game makanin dua landing loh itu sebenarnya. Iya. Yang bikin game ini jadi panjang dari game pertama ya karena itu Aran, gangguan konsentrasinya Aran. Aran effect. Aran effect. Tapi Aran effect-nya sekarang udah mulai bisa di-deny nih sama EVOS Legends. Jadi mereka harus mikirin strategi yang lebih matang lagi kalau memang mereka mau bawa formasi 4-1 tadi strateginya. Iya. Dan untuk sisa bandnya ya ini kalau Cloud-nya itu berarti memang dipaksakan. Oke, tadi Cloud-nya merepotkan juga ya. Karena bisa tiba-tiba masuk Blazing Duet punya Wind of Nature. Jelas ini pas Bambras harus terjadi tadi untuk di mid to the late game ya jelas. Harus. Iya, tapi dengan di bandnya Cloud berarti untuk otomatis untuk marksman yang bisa langsung lompat ke belakang ini terbatas jatuhnya. Iya. Jadi mereka mungkin tinggal ya kalau kita melihat untuk next marksman yang bisa keluar ya antara Kari karena sudah ada Baxia atau mungkin dengan adanya Brody juga. Ya, Brody mungkin apalagi untuk ngedeny hero-hero dive seperti Baxi yang udah diamankan EVOS ya. Yep. Karena Dan kita juga belum jaga range sih, Ci. yes, karena kita belum ngelihat EXP yang dimainkan sama EVOS nanti. Karena Fluffy suka banget untuk join team fight kan. Jadi dia bakal ngelakuin inisiasi tanpa ragu dan itu kemungkinan Brody bisa aja diamankan sama Aura untuk ngedeny hal tersebut. Atau malah nanti di-ban sama anak-anak EVOS. Wah, kalau Brody-nya di-ban, Kari Kari. satu-satunya. Tapi Kari dengan range yang pendek agak bahaya ya. Bahaya sih. tapi kayaknya enggak karena Masyah yang mereka tahu potensi dari Aran, pakai Pakito, Uranus aja nyebelin ya. Apalagi Masyah yang punya 3 HP bar. Dan yang gitu emang fokusnya buat ngancurin turret. Iya. Kayak di-ban langsung sama teman-teman dari EVOS Legend. Masih menantikan untuk hero untuk tangan Kari ternyata yang muncul. Walaupun tadi sempat kita bahas bahwa jaraknya yang akan jadi sumber masalah. Betul, betul. Tambah dengan ada Feather Ice Strike juga yang mungkin bisa membuat laju dari Kari terhimpit. Ya, tapi mereka juga memang butuh Kari karena hadapannya ini adalah Baxia. Memang Baxia di sini adalah flex pick juga. Karena untuk Baxia sendiri kan pernah lah ada kombinasi dari Alter Ego season 6. Baxia Parsha. Ya, dan itu sangat-sangat tebal sekali. Tapi sekarang ya dengan momen Baxia yang bisa mendapatkan jungle minion dengan cepat. Ini makanya Baxia lebih praya untuk dipergunakan sebagai jungler. Oke. 2 pick yang akan diamankan oleh teman-teman dari EVOS Legends. Sejauh mata memandang ini Aura masih cukup fleksibel dari Arlott dan juga dari Fredrin ya. Ini akan ada sedikit gocekan mungkin yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Aura. EVOS Legends 2, ada Ruby dan juga Edith kembali. Dan kemungkinan besar Edithnya akan berada di tangan Van Strong. Wow, oke. Kayaknya depannya strong-strong banget nih. Betul, ada Van Strong, enggak lah ya. 3 hero yang tebal memang ada di depan. 3 hero tebal, Parsha, Beatrix. Dan ini makanan Kari semua. Cuman masalahnya Kari adalah single target. Dan Nah, escape mekanismenya juga nggak banyak. Iya, ini yang 3 tebel di sini. Udah mau makan siapa? Tinggal pilih. Tapi Karinya harus bener-bener tahu posisi, harus tahu prioritasnya kemana. Arlott di tangan Aran. Iya. Berarti lagi-lagi bisa melakukan pemotongan duniawi, damage-nya ada. Jadi menurut aku EVOS mereka harus lebih hati-hati sih di game kedua kali ini. ya karena mereka punya 3 hero yang memang strong, tanky, tapi pejalan kaki. Dan Astral Echo akan membuat movement mereka slow dan mereka bisa dipunish di sana. Oke. Ini game penentuan juga. EVOS Legends sudah mengamankan 1 poin atas Aura Fire. Dan suasana udah semakin memanas di MPL Arena. Cuman dengan 3 frontliner EVOS Legends, target operasi Aura Fire adalah Karinya bisa mendapatkan poin terhadap 3 member dari EVOS Legends ini. Tapi harus hati-hati karena jaraknya. Dan juga dengan adanya Valentina, kita bakal lihat dia bakal nge-copy ke arah mana. Ya, match point di tangan dari EVOS Legends. Apakah Aura Fire masih mampu untuk membakar apinya di game kedua MPL Arena? Mana suaranya? Woi, ini dia game kedua. Lihat bagaimana Aran langsung coba untuk diharas oleh 2 player dari EVOS Legends. Langsung membuat satu pergerakan supaya Arannya nggak bisa terlalu gegabah dan lihat Aran. Cukup mengerikan, tapi Fluffy oke, bakal coba untuk mengharaskah ke arah Aran? Enggak sepertinya karena ada backup dari Hai yang mulai datang dan tidak mau terlalu overcommit dari kedua pemain EVOS Legends di area atasnya. Ya, apalagi ini adalah Edith yang bermain sebagai XP lane. Jadi memang dia lebih pasif, tapi dia bakal jauh lebih sustain untuk bisa memenangkan di laning dia. Karena sekali saja onward yang memang bisa kena combo reaction pasti akan dipergunakan juga. Dan Van Strong nahan juga nih kalau di area depannya. Tapi ingat,
Dia belum punya Emma Bandit. Gila. Tiga Oke, Tenacity Om. kalau kita bicara 3 Tenacity udah biasa ya kan. 3 emblem tank sekarang dipakai oleh EVOS Legends. Jadi untuk hybrid regionnya dia atau hybrid defense yang dimiliki ya, ada plus 10 kan tambahnya. Jadi untuk early game ini sangat tebel sekali buat EVOS Legends. Iya, ini buat EVOS, aku merasakan bahwa nantinya Brans dengan Beatrix-nya bakal lebih dibuka lagi space. Apalagi dengan mobilitas dari Sutsujin atau dari momentum yang akan dibangun oleh Pantro. Tapi Van kali ini ditahan dengan satu buah onward dan bahkan Fluffy di area depannya. Masih bisa mundur dari Van tapi tertahan Archeter yang begitu manis. Sementara Aran yang mencoba untuk mengcover tentunya tidak akan bisa mengcover dengan begitu baik karena dia tahu 4 pemain dari EVOS Legends udah all in langsung ke arah seorang Van. Wih, ini mungkin untuk Aura Fire harus bisa bersabar sampai di arah late game. Untuk bisa membuat dari Kabukinya bisa lebih baik. Waduh. Tapi ternyata di area atas malah crit yang terculik oleh seorang Aran. Wah, ini benar-benar kegiatan yang baik yang dilakukan oleh anak-anak Aura Fire untuk membalaskan keadaan. Dan sekarang Turtle yang pertama sudah mulai hadir dari knockdown. Pangstrong, Ammo Bandit yang dia sudah miliki masih menantikan adanya damage dealer dari anak-anak EVOS Legends. Ya, Aswaliko dibuka tapi Van berhasil untuk mendapatkan Turtle yang pertama. Satu buah Ammo Bandit menahan Aran di area depan. Tapi masih ada Final Slash dan bahkan flicker mundur dari seorang Aran tidak tumbang. Dan membuat Aura Fire yang berhasil untuk mendapatkan Turtle mereka yang pertama. Wah, momentum yang dijaga oleh Aura Fire harus bisa ditahan dan membuat sekarang Bransnya terpaksa mengeluarkan flicker. Oke, Sutsujin memang udah kenabrak ke arah seorang Kabuki. Namun Brans ingat dia nggak punya flicker. Jadi kalau ada backup tambahan dari pemain Aura Fire ke area bawah, Kabuki tentunya masih bisa survive dan malah Brans yang mungkin bisa dibalikkan keadaannya. Nah, talent prediction. Aku dan Eterna, satu suara Om Wawa dan yang lainnya dan kawan-kawan bersama Cimomo, EVOS Legend. Ya, tentunya dengan alasan juga ya. Ini mana EVOS mereka punya garda depan yang begitu kuat. Ya, Dan Yap. harusnya ini bisa jadi space create untuk seorang Brans dan juga Create. Oke, dan untuk tim fight jangka panjang yang kalau memang bisa ditahan ya oleh EVOS Legends, mereka bakal bisa menang sih. Karena di belakang ini mereka punya Novaria yang kalau memang semua source skillnya sudah habis, ya Novaria hanya akan terbang di belakang sana. Ini akan mengandalkan untuk lini depan, dan ini adalah tugas yang berat sebenarnya diemban oleh Van Strom. Primal Ward dibuka, Aran sepertinya akan diculik karena Wah. sendirian. Dan Di recall. Fluffy menjawab, ini kayak kata-katanya siap-siap ngelawan gua di landing itu gua. recall mantan mungkin tadi barusan ya. Waduh, recall mantan yang ternyata memberikan luka. Dan sementara Wow. Van Strong dipukul mundur dengan satu buah astral recall dari seorang High. Sehingga tidak akan terlalu memaksakan Van Strong untuk menculik 4 pemain yang sudah mulai berotasi. Aku menantikan nanti Sin dengan Valentinanya bakal nge-copy kemana. I'm offended kah? Atau Feather Ice Strike ini karena bisa menjadi jaminan juga untuk teman-teman Aura Fire membuat momentum. Dan sekarang dia udah pegang ke arah I'm offended. Dia bakal coba untuk menarik. Mungkin ke arah frontlaner-nya. Tapi kalau bisa, dia bisa dapat ke arah right-nya. Oke, tapi kalau kita ngelihat sebenarnya posisi dari Brans ini memang agak sedikit terpressure ya sebenarnya. Dengan posisi dari Kabuki yang kita tahu dia punya pasif juga dengan marknya. Bisa memberikan damage tambahan. Tapi kali ini dengan satu buah Ammo Bandit dari seorang Van. Sebenarnya sisi lain dari High terpaksa menggunakan flicker. Creed bakal coba untuk mengusir Aran di area belakang kali ini. Tapi ternyata Sutsujin berhasil ditumbangkan di tangan pemain-pemain dari Aura Fire. Dan kali ini masih mau lebih, Kabuki bakal coba untuk menahan di area depannya. Tapi Van Strong maju flicker dan Van berhasil untuk mendapatkan turtle-nya yang kedua. Sehingga membuat EVOS Legends yang kehilangan Sutsujin tidak bisa melakukan kontes ke area turtle. Kabuki dapat 1 point kill di early game seperti ini. Ini menjadi tabungan yang baik untuknya sampai arah late game. Ya tapi ini udah bagus banget ya. Menurutku dari Aura Fire mereka menangin tadi buat tim fight-nya. Dan ini jadi memang modal mendasar untuk mereka untuk bisa mendapatkan lagi untuk next turtle, terutama turtle yang ketiga. Tapi masalahnya dipaksa tim fight di area bawah, Kabuki yang masih bisa di cover juga. 4 pemain dari Aura Fire yang sudah mulai terlihat. Brans di pressure di laning goldnya ngebuat Brans benar-benar gak nyaman sebenarnya di 5 menit pertama. Iya, karena belum ada pas Brans yang hadir juga untuk nemenin dia ya. Sedangkan untuk Kabuki yang tadi join the fight, ya dia dibukain mapnya sama High. Jadi dia enak untuk bisa melakukan farming di arah bottom lane-nya. Dan sekarang ini bakal menjadi satu setup yang akan dilakukan oleh Van Strong. I'm offended yang gak kena siapa-siapa. Ya, Iya. tapi setidaknya mungkin menjadi ancaman saja ya untuk Kabuki. Biar dia bisa mundur dan recall bersama dengan seorang High kali ini. Tapi tempo permainan yang cukup pelan sebenarnya dari kedua belah pemain.
Karena mengingat juga sebenarnya Aura Fire mereka lebih berfokus gimana early-nya ini dijalanin dulu sama Aran biasanya. Ya, dan juga sekarang Brand sudah memiliki satu BOD ya. Jadi dia bisa sebenarnya untuk inisiasi kalau mau ada team fight yang dilakukan oleh EVOS Legends. Oke, Fluffy dicicil. Perlahan tapi pasti onward dan juga shatter dibuka oleh Fluffy kali ini. Van bakal terlihat tanky di area depan ya. Dan untuk audience prediction memang 64% masih didominasi oleh EVOS Legends. Sementara ini hanyalah prediksi semata tentunya. Semua tergantung. Brand flicker untuk mundur dari kejaran Aran. Ya, tapi Arannya udah terkikis 2 player tadi bottom lane. Sebenarnya ada mirroring yang dilakukan di top lane juga. Tapi sama-sama belum menghasilkan sesuatu yang baik untuk kedua tim. Tapi sekarang udah dilepas begitu saja di top lane-nya sehingga harusnya untuk Kabuki dapetin alter turret yang pertama. Masalahnya EVOS mereka harus bisa dapetin turtle-nya atau enggak ini akan menjadi perfect turtle untuk Aura Fire. Harapan garda depan sudah mulai kelihatan. Astral Iko dibuka begitu saja tapi Brans terkena satu buah Final Slash. Tapi Brans masih coba repositioning dan tidak tumbang. Ini biru spesial dari seorang Brans. Tapi ternyata Aran tidak mau menyerang begitu saja. Brans memang hilang. Tapi Fan juga harus hilang. Di tangan pemain-pemain dari EVOS Legends menjadi 4 melawan 4 dan turtle-nya terpaksa di reset oleh kedua belah tim. Ya, ini impact dari Parsianya Knight yang aku bisa bilang positioningnya juga sangat ngebantuin banget. Targetnya juga dapetin Caravan sang pemegang Retribution sehingga dari Aura Fire walaupun sekarang mereka tetap mengambil inisiatif ke arah turtle-nya loh. Ya, tapi mereka harus hati-hati karena Aran yang sekarang bukan Aran mode split push. Ini adalah Aran mode team fight. Aran mode teamfight berarti tandanya akan ada 5 lawan 5 nantinya. Iya, dan kita selalu melihat Aran kali ini berlaku sebagai inisiator. Tapi onward dan juga Arceta dibuka oleh Fluffy. Bakal ditahan dengan satu buah Final Slash lagi dan lagi dari seorang Aran. Sementara satu buah Synchro Vision bakal dibuka kah? Enggak, ternyata masih ada satu buah Primal Ward yang hanya mengusir aja dari seorang editnya yang ngebuat lagi-lagi. Ini EVOS Legends mereka sempat tertahan dengan pressure yang dibawakan seorang Sin sih. Karena dia bisa nge-copy siapa aja sesuai yang Gio bilang. Kalau dia tadi mau nge-copy Fluffy, dia bisa. Dia mau copy ke arah Phantom juga bisa, tapi Aran yang lagi Aran sendirian di bawah, hilang begitu saja. Ditangkap oleh 4 pemain dari EVOS Legends. Ya, ini aku menyaksikan bahwa dengan adanya Aran yang berubah gameplaynya, masih belum terlihat apik sebenarnya untuk Aura Fire. Tapi untuk masalah objektif itu juga berhasil dijalankan. Malahan pertukaran yang dilakukan adalah dengan Kari yang sekarang dari Kabuki. Tapi Van terjebak di area mid-nya. Terlalu terburu-buru, terlalu masuk, terlalu dive seperti dari Van. Dan bahkan Van Strong mencoba untuk menarik ke arah seorang Sin yang sudah mengcopy Primal Ward dari seorang Fluffy. Namun tidak bisa ditarik dengan mudah dari seorang Van Strong. Tugas split push-nya sekarang berada di tangan Kabuki. Iya, Kabuki dapetin 3 turret di area atas secara nggak langsung. Supaya dari Arannya yang akhirnya punya sisi lebih banyak lagi. Nah, ya, otomatis dan itu yang sering kita lihat sekarang. Dan Kabuki kalau memang dia harus melakukan split push, ini juga harus melihat bagaimana positioning dari Brans. Kalau Brans memang yang lagi split push, yes, dia bisa. Tapi kalau enggak, ini akan berbahaya untuk Kabuki sendiri. Karena dengan range Phantom Step yang dimiliki, ini seharusnya sangat-sangat pendek sekali. Ya paling berharap dari Hai yang bisa untuk ngebuka map aja. Betul. Yang selalu nemenin dia dimanapun dia berada. Sekarang permasalahannya, dari Pantro aku belum melihat I'm Offended yang on point. Berkali-kali I'm Offended tidak kena siapa-siapa. Nggak bisa menarik perhatian lawan. Oke. Tapi karena tentunya 3 turret yang sudah dikantongin sama Aura Fire, mereka jadi bisa invasi ke area jungle-nya. Dan Fluffy menahan Aran di area belakang kali ini. Tapi Fluffy udah terlihat low. Defense Watt dibuka begitu saja. Tapi ternyata Primal Watt-nya nggak mampu untuk menumbangkan seorang Aran. Tapi Van Strong hilang di tangan seorang Kabuki. Pemain-pemain dari Aura Fire mereka berhasil memukul mundur pemain dari EVOS Legends dari area Lord-nya. Dan sekarang Lord-nya bakal coba untuk diamankan oleh Aura Fire tanpa ada hambatan. Karena 2 player EVOS Legends yang hilang tersebut membuat 3 player tersisa dari EVOS Legends akan memajukan cita-cita minion di arah bottom lane. Tapi harus hati-hati, diam-diam ada Sin yang mencoba untuk menjaga Fluffy supaya nggak kemana-mana. Iya, dan itu adalah pengambilan Lord yang sangat-sangat cepat sekali juga untuk Aura Fire. Dan akhirnya kita tahu lagi dan lagi Aran dia sedang memberikan untuk top lane-nya dan team fight besar diincar oleh Aura Fire. Secara damager untuk mid lane mereka punya 2 damager. Apalagi ini bermain dengan jarak jauh, ada Sin dan juga ada Hai. Masalah EVOS Legends mereka kesulitan banget sebenarnya untuk menghadapi Aran ya. Lagi-lagi yang punya Final Slash dan posisi dari Fluffy yang punya Onward dan juga punya Earthshatter jadi terpaksa karena dia kecicilan sama Final Slash dia ngebuka Primal Ward-nya untuk ngepok balik ke arah Aran. Tapi masalahnya ketika dia coba untuk one-on-one sama Aran,
dia ketahan sama sisi lagi yang dimiliki sama Aran. Iya, ya jadi masalah itu di situ dan juga dari Phantom yang belum bisa membuat momentum. Ya. Kecuali kalau Phantomnya bisa buat momentum, tapi malahan Sin-nya yang narik ke arah Sutsujin. Oke, tapi udah dipaksa kopi kali ini buka dan bahkan satu ball final sauce lagi dari Aran. Dipaksa tiba di area midnya, Sutsujin masuk kali ini tapi Aran ternyata terpick off di tangan seorang Brans. Kabuki berhasil untuk mendapatkan Phantom tapi di sisi lain Sutsujin berhasil untuk menumbangkan Kabuki. Apakah Tifetnya bakal coba dipaksa? Fluffy ngebuka Primal Ward untuk ngecicil ke arah seorang Sin dan juga Van, namun ternyata Van masih terlalu tanky. Masih bisa bertahan dan sepertinya turret di area mid yang bakal coba dilepaskan kah oleh pemain-pemain dari Fox Legend? Enggak, sepertinya tidak akan diberikan space untuk pemain dari Aura Fire nge-push lebih jauh. Overcommit ya Om aku lihat. Ya, terlalu dalam tadi untuk nge-push dan memang yang diincar sekarang bukan speed push ya. Dan sekali lagi dengan bermain front to back seperti ini, mereka harus berhati-hati jangan sampai ditabrak oleh Sutsujin. Dan tadi Sutsujin, dia bisa nabrak, di belakangnya masih ada Knight juga untuk melakukan follow up. Iya. Walaupun memang dari teman-teman EVOS Legend kehilangan Lordnya, tapi mereka masih bisa untuk dapetin 2 poin kill tambahan. Dan itu membuat dari momen yang dibuat oleh Aura Fire seakan mulai menghilang. Oh, Van sudah mulai terlihat di area jungle yang dimiliki oleh EVOS Legend, tapi Aran masuk dengan satu buah final slash. Dia tarik ulur saja tim fight-nya, sementara Kabuki space-nya terlalu banyak di area belakang Sutsujin. Terkena dia masih begitu perih dan bahkan ditahan begitu saja. Oh, satu buah event yang begitu bagus dari Van Strong. Dia balikin keadaannya. Bras memang tumbang tapi Kabuki pun hilang begitu saja. Sutsujin memang hilang di tangan seorang Hai, tapi Fluffy bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Sin. Grid mencoba untuk memberikan backup, tapi ternyata Hai di area belakangnya tidak mampu untuk memberikan coveran. Flicker udah dipakai tapi Sin masih punya Emo Fendi, tapi Van Strong terlihat kuat di area depan. Aran bakal coba 1v2. Masih ada final slash dan Aran berhasil untuk mempick up satu pemain, 2 sepertinya. Karena Fluffy tumbang. Kali ini Grid bakal coba ditahan. Dan bahkan Aran begitu menyeramkan. 1 versus 3 dan bahkan di wipe out oleh Aran kali ini. Aran versus everybody. Waktu dan timing Aran itu benar-benar on point, tepat waktu untuk menghadirkan malapetaka untuk anak-anak EVOS Legend. Wow, oke. Aran tipe tukang pukul ya sekarang ya. Iya. Bukan dengan split push ya, tapi ya itu nice moment juga tadi untuk Aran di mana dia berhasil masuk ke tengah-tengah dan mempunish semuanya. Bagaimana exact damage yang dilakukan juga oleh Aran sendiri. Dan akhirnya Lord ini akan pasti dipegang oleh Aura Fire dan EVOS Legends. Lagi dan lagi mereka wajib untuk defense. Wow. Padahal tadi aku ngelihat ya, pergerakan dari Fluffy yang bagus banget ngincer langsung ke arah Kabuki. Betul. 1v1 situation udah dimenangkan, damage dealer dari auranya udah hilang. Dan gak ada yang tahu keberadaan Aran di mana. Ya, Aran baru datang ya, akhirnya terakhir ya. Tapi memang Primal Rite yang tadi tuh udah pas banget juga untuk momen kapan dia keluar. Cuman ini buat yang terakhirnya memang penutupannya tadi. Aran yang di-commit semuanya ternyata ngebalikin keadaan. Iya. Karena ini adalah Arlot, memang dengan defense item. Tapi ya sekali lagi, Demon Gaze dia akan membuat Vengeance akan bisa jalan secara terus-menerus. Lordnya sudah mulai berjalan arah bottom lane. Anak-anak Aura Fire harusnya udah siap sedia untuk mencoba menghancurkan setiap bangunan yang ada di depan mata mereka. Iya, dan sekarang udah mulai ngebuka Astral Echo dari seorang Hai. Tapi Aran mencoba untuk menculik ke arah seorang Fluffy. Memang kali ini Kabuki dapetin space yang cukup banyak. Fluffy tumbang kali ini sementara Van Strong bahkan menjadi garda terdepan dari EVOS Legend, masih 4 melawan 5. Sulit banget ketika Aran coba untuk menculik satu pemain dengan satu buah final assist, masih selalu ada follow up yang begitu cepat. Tapi Van kali ini mencoba untuk menahan 4 pemain yang tersisa dari EVOS Legend, lebih berfokus ke arah turret base yang akan dihancurkan oleh Aura Fire. Wah, ini Aura Fire udah dapetin satu base turret, berarti tandanya dari EVOS Legend. Walaupun tadi Kraken gak sempat melakukan Feather Ice Strike, tapi wow. Sakit banget, tapi Sutsujin cukup kuat, tapi Sin ke area belakang kali ini karena dia nge-copy dengan satu bayang Fendi, tapi ternyata crit hilang. Kabuki berhasil untuk menumbangin Fastol, tapi Sutsujin tidak bisa bertahan. Fluffy, tapi Kabuki bakal fokus ke area base-nya. Masih ada minion yang keluar, Fluffy mencoba untuk menahan, tapi Aran dengan satu buah Fendi dan Fluffy hilang. Kali ini mengisahkan Brand sendirian saja. Apakah Brand mampu untuk melakukan defense? Mencoba untuk menahan 4 pemain dari Aura Fire. Yang dimana minion juga sudah mulai masuk. Astral Echo dibuka, Kabuki akan fokus ke arah biasa dan sepertinya kita akan dibawa ke game yang ketiga. Aura Fire membara di game yang kedua. Semua karena Kabuki membuat dari Aura Fire mendapatkan kemenangan. Ditambah dengan adanya free hit dari Kabuki, positioning yang begitu baiknya. Buat Aura Fire membawa kita ke game yang ketiga.
Aran berbeda, modenya berganti dan dia masih bisa untuk bersinar juga. Ya luar biasa ya tadi. Dengan perbedaan pola permainan, Aran menjadi garda terdepan untuk Aura Fire dan menjadi inisiator yang sangat manis sekali. Final slash-nya berulang kali bisa menculik, mengubah posisi dari EVOS Legends. Masih ada lagi M Offended yang juga adalah skill tambahan yang didapatkan oleh Valentina dari Ruby. Semua dipadukan menjadi satu dan di belakang ada Kabuki. Dan menurutku juga Kabuki, dia menang tadi untuk sisi landing phase dia. Dimana untuk duel 1v1 dari marksman-nya dia berhasil menekan agar Brans tidak mendapatkan power pick dia terlalu cepat. Dan akhirnya Aura Fire, gameplay yang berbeda dipertontonkan mereka, bukan lagi split push. Iya. Ya udah, kalau memang nggak mau split push nggak bisa, kita main head to head aja. Split push dilakukan sih Om, tapi beda orang yang mainin. Kari ya. Kari Kari. yang main. Iya, kari. Dan itu pun ya resiko tinggi. Kalau memang mau menggunakan kari untuk split push, tapi itu dia yang terjadi tadi untuk menjaga atau masuk ke lini belakang. Usaha-usaha sudah dilakukan oleh Fluffy. Sampai flicker, terus juga onward, primal threat-nya juga ada. Tapi ya, damage yang terlalu besar dari kari. Snowball dan juga karinya bebas. Iya. Fredrin ada, best hero bagi Fight. Ada Arlot, tebal dengan item-item defense yang sudah di-build sama dia. Brave Smite juga ada tadi. Dan ya, Valentina yang bisa ngambil-ngambil terus-terusan buat Ruby-nya. Dan aku malah lebih sering melihat I'm Offended-nya si Valentina lebih banyak ngambil orang dibanding dari Fanstrong itu sendiri Om. Iya, karena memang banyak yang bertumpuk ya. Sekali lagi, 3 hero yang memang melee hero. Dia jalan di depan, bisa ditangkap dengan I'm Offended. Dan jangan lupakan masih ada Astral Echo lagi untuk membuat targetnya bisa lebih besar. Karena kan ya Astral Echo kali 2 hitbox. 200, iya. Kali 200%, ini kali 2. 200%, Kali betul. dua. Terus juga untuk hero-hero yang ngumpet-ngumpet kayak Ruby yang harus cari momentum, itu tinggal dibuka sama Astral Echo. Dan kita lihat bagaimana Astral Echo-nya Jadi ya tentunya akan kita saksikan apakah Fredrin ini akan dilepas lagi dan lagi. Oke, sekarang Your pakinya southern seas di are ban. my domain. Ada respect. Ada respect yang dilakukan oleh teman-teman dari EVOS Legend. Kadita, Kaja nggak boleh bermain juga. Ya, dan Pakito juga sekarang ditutup ya. Untuk second pick tadi dilepaskan, tapi sekarang di-ban. Masih ada beberapa hero seperti Yves, Joy yang bisa jadi masuk dalam ban list untuk EVOS Legends next-nya. Tapi Pakito yang memang tidak kembali dibiarkan untuk lepas, berarti potensi Arlot muncul juga masih sangat-sangat bisa. Aku kepikiran ini Om. Dulu Aura ketika masih ada Godiva, Ya, satu slot ban lawan pasti akan nge-ban ke arah Kadita. betul. Sekarang Pakito mungkin. Bisa sih. Tapi Tapi Aran seperti ini. tapi banyak loh untuk hero Aran. Berarti dia udah totalnya nih, dia udah pakai 5 hero yang berbeda. Kalau kita tambahkan Arlot masuk ke dalam. Iya sih. Iya. Ya, terlalu banyak. Dan masih dengan respect untuk Joy ya. Jarang melihat sekarang Joy yang terlepas karena memang sangat sulit untuk bisa menangkap Joy dengan rhythm of Joy dia. Atau mungkin damage-nya dia dari early game, apalagi sebagai jungler ini electrifying beats-nya sangat-sangat besar sekali damage-nya. Iya. Walaupun memang bisa dihentikan dengan Franco yang masih tersisa ya sekarang karena Kaja kan juga udah di-ban gitu aja. Tapi tetap satu hal yang merepotkan ketika ada Joy yang hadir. Betul, efek dash-nya dia nih. Yang memaksakan lawan untuk harus punya satu antara hero single target lock. Ya. Franco mungkin, Chow. Chow. Ya, atau ya pakai Kufra. Wah dan itu juga sebenarnya momen lagi yang harus Betul, dibawa. banyak hero-hero momen yang dipaksakan harus digunakan Among the waktu berhadapan planes dengan exists the Joy. equilibrium, Tapi which itu I dia untuk was banningnya meant for. adalah Yves. Kalau Yves-nya di ban, besar kemungkinan juga ini akan ada perebutan antara Beatrix atau kembali dengan Valentina. Oke, Beatrix first pick kah? Dan ini untuk first picknya di tangan Aura, berarti Kabuki yang mungkin bisa untuk mengamankan hero tersebut. Cuman kalau misalnya nggak di Di-pick. nggak di pick, Ya nggak apa-apa juga, tadi kan menang tadi pakai kari kan? itu dia. Yes, masih ada jawaban dari Aura Fire kalau mereka harus berhadapan dengan Beatrix. Yoi. Ini lebih ke EVOS Legends yang harus memikirkan apa memang mereka akan melepaskan atau coba untuk kontes Valentina. Iya. Menurut aku Valen kalau mereka tutup juga nggak masalah. Jadi kontesnya ini ke arah EXP-nya Arlot dan juga Uranus. Nah itu dia Arlot. Your team is Nih Respect. bisa dibilang hampir 3 hero dari EVOS Legend yang mereka ban. Ini mengarah kepada Aran lagi. Iya. Iya. Arlotnya dihilangkan, tapi yang sekarang ada muncul adalah Fredrin. Again. Melepas Valentina ke tangan Crit. Tapi ada Parsia juga yang bisa diambil sama
Aura. Jadi kayak hampir sama kayak di Game pertama ya? pertama ya. Nah itu akan menjadi game yang panjang juga kalau misalnya ada satu dan lain Time hal. and tide wait for no man. Tapi Beatrix tentunya. Terus Valen. Oh, Angela. Pancingan link kan? Pancingan link bisa masuk memang. Kalau mereka mau mendapatkan linknya, mereka bisa ambil link di pick yang ketiga, Ben Hildanya aman langsung. Tapi yang jadi kebuka adalah untuk Baxia, Susujin. Combo Angela Baxia ini juga serem juga om. Betul, banyak ya combo buat Angela sekarang. Iya. Combo-combo yang memang bisa dimaksimalkan, tapi ada Valentina bersama dengan Uranus. Sekali lagi ini adalah efek split push yang bisa dipakai, tapi Uranus bisa tumbang kalau ada kombinasi Angela Link yang sedang melihat dia lagi solo push. Wah. Ya, mobilitas tinggi, Betul. dikejar mobilitas tinggi juga. Ya. Ini yang akan jadi split push dibalas dengan split push. Malahan bisa ada punya damage lebih dengan adanya Angela bersama dengan Link. Aku kalau melihat potensi Valentina sekarang. Dia bisa hard guard loh. Bisa copy hard guardnya ke arah Uranus kalau misalnya dalam keadaan terdesak. Oke, tapi yang dipilih adalah Baxia. Baxia, Angela mungkin kembali ya. Sekali lagi ini bisa menjadi salah satu kombinasi kecuali kalau Baxia memang di-flex untuk dimainkan sebagai roamer atau bahkan XP laner. Tapi Iya. mereka bisa tutup ke arah Novaria dan mungkin Cloud juga, Kari juga ya. Kalau memang dari EVOS mereka nggak mau pemain-pemain yang cukup tanky di area depannya ini dipanis dengan keberadaan Kari. Oke, Novaria juga hero yang bisa mempunish hero melee ya. Jadi yang hero-hero yang susah untuk atau harus diwajibkan buka rumput ini bisa dipunish. Karena efek slow-nya yang memang ngeselin. Ini kalau melihat dari EVOS Legend, dua hero-nya Angela dan juga Baxia cukup fleksibel. Ini bisa ditaruh di mana aja. Ini bisa membuat dari roamer ke arah Angela atau mid lane Angela, roamernya Baxia atau jungler Baxia. Tergantung nanti kebutuhannya seperti apa nih. Aura kalau mereka mau respect ya, mereka bisa tutup editnya sih menurut aku. Atau Terisla kah? Atau Terisla juga boleh. Setidaknya biar nggak ada yang match up sama Uranus ya. Ya karena memang sejauh ini juga Terisla ini punya komposisi team fight yang bagus dengan penalty zone kan. Atau export. Xbox ya. Xbox kayaknya Uranus bisa lari-lari sih. Jadi efek regionnya untuk di early game masih dimenangkan Uranus. Oke. Cuman bakal bahaya kalau misalnya Edit. exportnya pegang ke arah Ice Queen ya. Tapi Edit yang yang sekarang diamankan sebagai salah satu hero strong dari Van Strong. Oh, hero strong, fun strong. Tapi Florin yang ditutup sama EVOS, mereka nggak lebih mengamankan ke Karinya karena mereka tahu sebenarnya Florin ini juga jadi satu faktor yang ngebuat sebenarnya di game keduanya ini EVOS lumayan kesulitan. Karena mereka lagi-lagi hitboxnya 200% ya kan, ngebantu pemain-pemain dari EVOS untuk ngasih, aura dari ngasih damage. Ya kan, jadi Karinya kalau sampai nggak bisa di cover sebenarnya karena Novaria ini menurut aku bukan suatu masalah sih untuk EVOS. Makanya mereka cuma tutup ke arah Novaria. Ya. Nggak mau sampai ada beberapa hero yang bisa untuk membuka map. Beberapa hero yang bisa mengetahui letak keberadaan Angela sedang ngapain. Iya. Masalahnya Terisla-nya ini jadi kelepas untuk Fluffy. Ya sebenarnya yang manapun ya kalau mereka ban Terisla ada edit yang kemungkinan bisa muncul juga. Tetap bisa dipakai nanti. Tapi karena memang editnya udah ditutup sama Aura, sekarang potensi dari Angela ini mau dibawa di area mid atau di area Van Strong. itu Tangannya dia. Van Strong untuk roamer. Saking banyaknya pilihan, ini sebenarnya untuk EVOS Legend tinggal menyaksikan dua hero terakhir dari Aura. Betul. Mereka tinggal menyesuaikan. Kira-kira akan memainkan seperti apa. Dan sekarang Aura yang harus memaksimalkan potensi-potensi ada sebelum ada satu hero surprise yang akan muncul dari EVOS Ini Legends. Kari sebenarnya enak banget sih Asli. buat Kabuki. Asli. Tapi masalahnya emang dia butuh depannya nih yang bisa nge-cover dia. Kalau aku rasa sih Uranus sama Fredin cukup Cukup ya, sebenarnya. betul. Mungkin satu lagi roamer yang tebal. Wow. Wow, early game Sebentar, ini ada Selena. Selena Perdana loh Ya, Kayaknya udah sempat muncul deh week 1. di band kan. Seingat aku. Selena. Seingat Dan aku udah pernah muncul. bersama dengan Karinya Kabuki lagi. Early Yap. game dan juga untuk mapnya akan terekspos dengan ada Abyssal Trap. Menarik. Ternyata nggak cuma Novaria ya. Map terang bisa didapetin dari trap abysalnya si Selena. Ya, Iya. Abyssal Oke. Trapnya bakal mumpuni kalau memang di tempat-tempat yang tepat. Ya tapi trapnya itu pun sebenarnya bisa diinjak dengan Baxia Shield United. Iya sih. Iya kan. Tapi sekarang magic damage mana yang mau dibawa sama EVOS? Parsia masih ada,
Donox sekalian mungkin main agresif. Parsia. Parsia tentunya untuk high ground defensif juga di tangan pemain-pemain dari EVOS Legends. Wah, ini peranan penting ada di tangan Sin untuk bisa membangun setup. Dia bisa copy ke arah penalty zone. Atau dia butuh untuk high groundnya, dia bisa copy ke arah Fedor Ice Strike. Atau lebih untuk sustain, dia bisa ambil ke arah hard guard. Ini Yap. tinggal kita bakal lihat aja. Sin bakal seperti apa permainannya. Dan EVOS Legend, mereka juga kuat dari sisi team fight-nya. Mereka memiliki satu Baxia dan juga Angela yang disatukan oleh mereka. Ya, tapi butuh waktu ya dengan damage yang dimiliki untuk di early-nya ini nggak terlalu besar juga. Jadi ini akan mengandalkan untuk constant damage-nya ada di tangan Brans. Sekali lagi ya, Marksman menjadi penentu kemenangan. Betul, setuju sih. Apalagi aura mereka bawa carry. Ya. Ini counter dari semua hero-hero tanky di tangan pemain-pemain dari EVOS Legends. Kalau space created-nya buat Kabuki seperti game kedua, ini kemungkinan besar Aura Fire mereka bisa mengamankan game ini. Tapi penentuan akan kita lihat tentunya di game ketiga. Aura Fire versus EVOS Legends. Apakah EVOS Legends yang akan membungkus game ketiga? Atau Aura Fire yang akan membakar pemain-pemain dari EVOS Legends? Wah, kalau begitu kita bakar dulu semangat FPL Arena, pada tepuk tangannya. Luar biasa sekali, semakin meriah dan juga semakin panas di game terakhir ini. Dan kembali, saatnya menyaksikan bagaimana Van Strong yang akan menjadi sosok penting untuk masuk nanti di level 4. Tapi Sin bersama dengan Hai harus bahu-membahu, tapi di area top lane Aran dalam keadaan dia baik-baik saja. Tapi itu ada Uranus, jadi dia akan back lagi sesaat setelah ini ya. Dan ya yang menarik adalah emblem set dari Sun Sujin. Impurage lagi dan lagi dibawakan oleh dia. Meskipun kita tahu ini Impurage adalah mungkin emblem untuk Magic ya, tapi ada adaptive attack yang bisa didapatkan dari Impurage. Ini cukup menarik, tapi Van Strong sepertinya bakal menjadi first blood korban pertama yang jatuh di tangan Aura Fire. Sementara Aran masih cukup sabar tentunya menghadapi Fluffy yang begitu seram di area atasnya. Dan itu lagi-lagi karena ada Abyssal Arrow, Abyssal Trap. Jadi siapapun bisa keculik sama seorang Hai. Wah, ini damage awalnya juga dari Hai udah sakit juga sih karena Abyssal Trap-nya dan combo bersama Abyssal Arrow. Cuman sekarang dengan adanya Fluffy di top lane, mulai ngebantuin Aran dari sosok Van. Dan lagi-lagi pressure di area mid-nya ini yang menurut aku harus jalan sih dari Aura Fire. Mereka punya Valentina bahkan yang bisa memberikan damage juga ke arah pemain-pemain dari EVOS Legends. Tapi Van cukup tanky di area depan ya. Wah, ini 1v1 tebal-tebal. dengan Sun Sujin ya. Tebal-tebal semuanya di Momo dan untuk Turtle sudah mulai hadir di Land of Down. Lagi dan lagi, untuk kedua goaltender akan dibiarkan begitu saja, tapi pertarungan akan terjadi sebentar lagi. Penalty zone dibuka ke arah seorang Van. Kali ini Sun Sujin masih bertahan di area depan, namun Fluffy kali ini sini udah dapatkan informasinya tidak ada penalty zone selama berhasil ke Banten. Van berhasil untuk mendapatkan turtle sling. Turtle pertama untuk Aura Fire. Ya, itu juga karena memang Sutsujinnya agak sedikit jauh di belakang dan untuk point retributionnya berhasil dipegang oleh Van sendiri. Cuman sekarang yang berbeda adalah udah mulai ada Abyssal Arrow yang masuk ke dalam tubuh Van Strong. Van Strong apakah bisa dimakan lagi dan lagi oleh Hai. Tapi balikin keadaannya Puppet String yang connect dan makan Brans. Dengan satu buah Nibirus mengusir keberadaan dari seorang Hai. Dan dalam prediction 2 suara untuk Aura Fire. 2 suara kita EVOS ya Om Wawa ya. Lumayan kita satu suara Gio ya, tapi Iya. ya mungkin secara personal kita melihat bahwa di bottom lane ini masih dipegang juga oleh Kabuki. Di mana dia bisa memberikan pressure dan membuat Brans ini harus memuluk turret dia. Ya, mau nggak mau sih harus dilakukan seperti itu. Itu terjadi seperti game kedua malah tadi. Benar. Dan Seperti dejavu. yang berarti bahwa Aura Fire mereka sukses untuk menjalankan strat mereka sekarang. Pressure Bransnya jangan sampai cepat jadi. Masalahnya aku belum ngelihat Herdguard yang maksimal dari Van Strong. Dan malah Kabuki yang berhasil dapetin sedikit platingan. Dan Bennett Rage yang sempat dihindari oleh Kabuki. Terlihat begitu mulus perjalanannya di area bawah. Ya, ini Sin udah ngambil ke arah hardguard juga. Berarti akan ada nantinya satu player dari Aura Fire yang akan kemasukan Valentina atau Angela KW. Iya, tapi Van Strong lagi-lagi pressure dari Sin. Mencoba untuk ngeharas Van Strong di area bawah dan Nibirus dari Bran. Ditabrak Sun Sujin ternyata. Tidak terprediksi bahwa rotasi dari Sun Sujin. Tapi di area belakangnya Creed bakal coba bertahan dengan satu buah hardguard. Van masih punya, ada super retribution yang memberikan efek slow. Tapi Van kali ini ditahan di area depan. Satu buah Federa Strike dari seorang Creed. Masih
bisa mundur. Oh. Pressure Wound yang gak connect tapi Van Strong. Yang justru menyelesaikan hidup dari seorang Van kali ini di area rivernya. Ini banyak banget single target dari Aura Fire, dari Hai, dari Kabuki. Yang akhirnya membuat dari sosok teman-teman Aura Fire ini agak sulit ketika dipancing teamfight sama EVOS Legends. Ya itu pembacaan yang bagus juga ya tadi dari Van Strong. Di mana dia mundur sedikit agar tidak terkena pressure trap. Iya. Ya. Itu benar-benar pinter banget. Oh ya itu nyaris juga sebenarnya. Tapi lagi dan lagi Aran dengan mode yang berbeda dia akan tetap melakukan split push Uranus. Iya. Ini Kembali Aran ke yang settingan sesungguhnya. pabrik nih. Aran settingan default. Dan ini lebih mengerikan ya karena Aran yang sekarang dia udah pegang level yang lebih. Dia pegang untuk mungkin dari sisi landing dia atas Fluffy. Dan sekarang tinggal gimana caranya dari Fluffy coba untuk mengusir pergerakan Van yang sekarang udah mulai ngelakuin kontes. Dan tidak akan dikontes karena memang sepertinya Fluffy juga tidak mau mengeluarkan penalty zone, tapi Crit bakal dipaksa dipukul mundur oleh Van dan juga Sin di area mid-nya. Hai, menaruh semua trap di area bawah. Lebih berfokus gimana caranya Brans ini di pressure oleh pemain-pemain dari Aura Fire kok. Iya, dan cukup berbahaya jelas karena mereka gak punya vision untuk EVOS Legends. Berbeda, map dari Aura Fire ini sangat-sangat terang. Terima kasih untuk Abyssal Trap yang sudah diamankan juga. Nah, ketahuan kan tuh Van Strongnya tuh Iya. ada Abyssal Trap di situ. Walaupun ada low wave yang dikeluarkan, tapi itu juga nggak cukup untuk bisa memberikan keterangan map bagi teman-teman EVOS Legends. Bahkan bisa dibilang audience prediction kita ya bahkan 51-49. Udah tipis banget ya ternyata Ci ya. Tipis-tipis bisa dibilang ini bisa jadi game yang 50-50 sih. Semua balik lagi ke gold lane-nya. Apakah space create yang diciptakan sama empat pemain lainnya dari masing-masing tim ini bisa berimpact ke arah gold lane-nya nanti. Tapi goldnya udah pindah nih. Kabukinya udah naik ke atas, Arannya pindah ke bawah. Wah. Ya. Dan yang bagus memang jelas ini adalah pick dari Selena sendiri ya. Yang dimana mereka ini cukup mengagetkan juga. Nah, ini jangan lupa buat teman-teman nonton juga MDL secara langsung di Perbanas Institute Esport for Everyone. Iya, karena kalian bisa datang nonton secara langsung, tapi Fluffy masuk dengan satu buah penalty zone dan dibakal makan oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Fluffy, pressure yang connect tapi Sujin datang di area belakang. Mencoba untuk mengharus ke arah seorang Kabuki. Masih mencoba untuk di-cover oleh seorang Sin-nya. Masih ada hard guard yang begitu baik dari seorang Van Strong. Tapi Sujin tidak mudah ditumbangkan. Bakal coba ditabrak balik. Masih bisa untuk ditahan ke kali ini. Ada satu buah trap yang connect. Namun ternyata Sujin masih terlalu tanky apalagi dengan bantuan satu buah hard guard di tangan Van Strong. Susah banget kena cicilannya Sujin. Damage-nya masuk ke dalam tubuhnya seperti nggak ada rasa apa-apa. Ya, tapi jangan kita lupakan bahwa Sutsujin juga dia gagal untuk menumbangkan Kabuki tadi. Iya. Masih bisa kabur ternyata dan itu berbahaya Tapi nantinya. Van Strong nggak punya hard guard, nggak bisa mundur kali ini. Tapi Wah. masih ada backup yang baik. Tapi ternyata hai di area belakang dengan satu buah bisa Lero. Tapi ternyata di area depannya lihat Van-nya ditumbangkan oleh seorang Brans. Bersama dengan satu buah Federasi yang dibuka oleh Crit. Ya, dan turtle yang kali ini terbuka lebar untuk anak-anak EVOS Legend. Bakal segera mereka amankan tanpa adanya Van, tanpa ada pemegang Retribution. Otomatis adalah Lord gratis untuk mereka. Dan Sujin bersama combo bersama Van Strong. Sangat-sangat luar biasa. Sangat sulit untuk ditumbangkan, sangat sulit menantikan kalau dia bisa hilang seketika di lane of down. Kecuali nantinya Kabuki yang udah punya item. Ya tapi tetap, ini Aran siapa yang akan menghentikan dia dulu? Karena EVOS Legends mereka belum punya jawaban untuk Aran yang bebas banget menahan 3-4 pemain. Tapi Sujin menabrak ke arah Aran yang sendirian di area bawah. Kali ini bakal coba di all in. Penalty zone yang memang connect. Hard guard masuk tapi ternyata tidak berimpact begitu banyak. Dan bahkan membuat Aran tidak bisa diselamatkan. Tapi Van masih mau lebih. Ada satu body triple yang memberikan efek slow ke arah seorang Crit. Tapi Van harus berhati-hati, nggak akan ada backupnya. Sementara Van Strong mencoba untuk menahan. Kali ini Fluffy bersama dengan seorang Crit bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Van. Hai bakal coba untuk mengcover searah jauh. Tapi ternyata Tauni sempat connect. Kabuki hilang. Ternyata lagi nyebrang di area atas. Memang Van tidak hilang tapi lebih ada yang mahal yaitu Kabuki yang hilang di area sungai atasnya. Dan hilangnya sama Brans lagi. Akan memperdalam lagi gold dia, akan memperdalam tabungan dia kembali. Sehingga EVOS Legends sekarang mencoba untuk melakukan team fight besar-besaran. Early game memang harusnya dikuasai oleh Hai yang memiliki banyak sekali aspek untuk membuka map. Tapi nanti di arah mid to the late game, power dari Selena ini bakal berkurang banyak. Iya, dan juga untuk high ground defense ya, yang tidak dimiliki oleh Selena. Jadi memang ini cukup berbahaya dan seperti mungkin time bomb yang dimiliki oleh Aura, di mana mereka harus bermain dengan cukup cepat dari early game. Penalty zone lagi dan lagi ke arah seorang Sin. Dan Sin tumbang di tangan Brans.
terlalu bebas dari Bransnya. Ngebuka Federal Strike, bakal berfokus ke area red di area midnya. Sementara Hai mencoba untuk menahan di area depan Sutsujin dengan satu buah Baxian Unity dan juga Tortoise yang akan menahan pemain-pemain dari Aura Fire tidak bisa menyelamatkan turret di area midnya. Hati-hati, ini EVOS Legend ketika teammate besar-besaran, ingat ada Aran yang selalu mengganggu konsentrasi. Ini dia udah menghancurkan satu turret di atas, udah menghancurkan outer turretnya sehingga space dia untuk bisa melakukan split push lebih terbuka. Lord yang pertama sudah mulai hadir di lane of down, EVOS Legend akan coba untuk mengamankan Lord tersebut karena mereka lebih unggul dari segi goalnya. Ini kayaknya Brans harusnya udah punya dapat beberapa item yang dia butuhkan karena 401 KDA dari Brans di 9 menit pertama kita. Ya, dan sementara waktu memang yang split sekarang adalah Angela ya. Jadi ini untuk membaca juga bagaimana positioning dari Aura Fire. Nah, udah mulai ada notifikasi harga tuh bentar lagi tuh mulai masuk ke dalam tubuh siapa? Sujun kah? Atau bahkan mungkin karena Fluffy. Masih ditahan sih, tapi Fluffy ngebuka terlebih dahulu penalty Aran. zone-nya. Tapi Aran, datang dari area belakang. Fluffy dipaksa dipukul mundur. Sementara Aran bakal mendistract dengan coba untuk menahan Fansong di area depannya. Tapi Hai, masih Brans. flicker, tapi Brans flicker ke depan. Dan berhasil untuk melakukan Nibiru's ke arah Aran kali ini. Wah, itu benar-benar keputusan yang sangat-sangat baik. Offensive manuver dari Brans yang begitu tepat. Dapatkan Aran yang which is gak ada lagi frontliner yang kuat dari Ya. Aura Fire. Meskipun memang flicker harus dipakai ya tadi. Tapi setidaknya ini akan mendelay lagi agar Aura Fire mereka tidak akan dengan split push dan juga tidak akan ada badan. Ketika ada Lord ini. Tapi Fluffy mengincar ke arah serang Kabuki. Satu buah penalti zone dibuka pintu saja dan masih ada Hardguard yang bakal coba untuk membantu. Biar bertahan di hidup dari Fluffy di area depan. Tapi Van mencoba kena. untuk menahan 1 versus 5. Kali ini Van bertahan sepertinya tidak bisa bertahan. Karena tumbang di tangan seorang Brans kali ini. Masih mau lebih dari EVOS Legend. Dari Suzuki berhasil untuk mendapatkan Lord pertamanya dan tidak bisa dikontes oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Van sepertinya terlalu mengambil resiko untuk 1 lawan 5. Iya. Ini memang dari Van juga sebagai frontliner baru memiliki Sky Gordon Helmet Om yang baru ada impact dari Legend HP-nya. Ya, dan juga Brand sudah memiliki item-item penetration. Hunter Strike ada, Melvic dan juga 1 BOD. Dan Aran tugas dia sekarang ada 2. Mau ikut split push, mau ikut team fight atau harus melakukan split push. Menurut aku dia udah gak bisa split push lagi sih. Iya, Brand Karena- sudah punya power juga kan semua. Benar, karena Aura Fire dia bawa mid dan juga tank ini adalah posisi yang harus Wah, dilewati. Dan crit mempanisin tentunya dengan satu buah Federal Strike. Aran. Kali ini Aran lagi-lagi bakal coba ditahan di area bawahnya. Brans terlalu free, terlalu bisa di cover sama pemain-pemain dari EVOS Legend. Sekarang jadi PR untuk Aura Fire, gimana caranya? Mereka rontokin garda depan dari EVOS Legend dulu biar Bransnya bisa mundur. Pergerakan Apix Fluffy sih sebenarnya jadi kunci untuk EVOS Legend dengan clicker bersama dengan penalty zone dan sekarang dia udah pegang ke arah penalty zone. Dan Susujin bakal menantikan adanya Hardguard masuk ke arah Fluffy tubuh dan masuk target Fluffy. penalty zone karena seorang pandan tumpang begitu saja. Sementara Brans masih tidak tergapai oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Kali ini 4 melawan 5 sementara Lordnya sudah mulai masuk ke area base dari Aura Fire. Bakal coba ditahan, Kabuki kali ini bakal melakukan clear cepat dan masih bisa melakukan defense. Tapi sepertinya harus kehilangan turret di area midnya. Wah, Fluffy-nya yang kemasukan Hardguard tadi juga berani untuk maju ke area paling depan dan base turret di area midlane sudah dirontokkan oleh EVOS Legend. Apakah masih bisa ditahan? Masih bisa di defense kali ini. Sementara turret di area bawah tentunya akan menjadi satu tujuan yang sudah akan dilakukan oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Turret base yang pecah diruntuhkan semuanya 3 lini untuk EVOS Legends. Sementara Aura Fire mereka harus sabar. Tapi masalahnya apakah pemain-pemain dari EVOS Legends mau sabar? Karena minion sudah mulai berjalan, mulai masuk ke area base. Dia juga udah ngebuka tapi penalty zone-nya baik dari seorang Fluffy. Van tumpang lagi dan lagi. Aran juga akan hilang. 3 pemain hilang dari Aura Fire dan EVOS Legends. Sang macan ternyata masih mengaum begitu keras dan menutup, menghanguskan tentunya api yang membara dari Aura Fire. Ya, dan kita melihat bagaimana Van Strong yang memutuskan untuk memasuki siapa dengan Hardguard-nya. Dan gak melulu soal Susujin. Siapa yang maju ke depan, siapa yang ngambil inisiasi terdepan, dia akan masuk. Dan berapa kali kita melihat Fluffy yang selalu tergapai oleh Van Strong. Dan sudah terjawab ya. Fluffy yang menjawab tantangan dari kedua mantan pemainnya. Kabuki dan juga Aran. Inilah pembuktian dari seorang Fluffy.
EVOS Legends. Ini di dalam lapangan lawan, di luar lapangan kawan. Pelukan Iya. hangat dari kedua tim. Benar-benar menghampiri. Dan Wah. akhirnya EVOS Legend. EVOS Legends mereka berhasil untuk menang. Dan ya mungkin memang ada rivalitas yang terjadi ya antar beberapa pemain mereka juga. Tapi tadi kudos, ini untuk Fluffy. Eksekusi dengan penalty zone dia yang berulang kali dan selalu bahkan menangkap hero-hero yang sangat penting. Apalagi mereka-mereka yang berada di barisan belakang. Ke Kabuki atau mungkin untuk ke Fun juga. Semuanya dan Brans di game ketiga ternyata jauh lebih agresif. Flicker agresif maju untuk bisa menumbangkan lawannya yang tebal tadi. Berarti itu adalah damage calculation yang pas juga dari Brans. Ya. Ini pertempuran XP laner membuktikan Fluffy lebih angker dari Aran. Wah. Waduh. Dan aku setuju dengan apa yang Om Awa bilang. Brans di game ketiga berbeda dengan game kedua, padahal yang duetnya sama hero-nya. Yes. Gameplaynya yang dimainkan berbeda. Lebih berani ya. Lebih berani. Lebih berani ya. Memang ada sedikit resiko atau resiko besar Iris Shining Ward juga. Ya. Waktu dia flicker kalau Uranus juga tumbang, apa yang terjadi beda ya kan. Iya. Tapi tadi ternyata dengan satu tembakan di biru tumbang Arannya. Tapi kalaupun Aran yang nggak tumbang, masih ada scene yang bisa ditumbangin. Oke. Karena jalannya berdua barengan deketan. Tipis-tipis lagi ya. Iya. dua-duanya. Tapi keren ya ternyata. Ternyata sang macan biru tidak mudah ditumbangkan begitu saja ya, Ya. oleh api dari Aura Fire. Dan kita memang harus respect sih dengan Fluffy yang kita tahu ini salah satu pemain yang potensinya luar biasa. Ya. Dia salah satu pemain yang berani. Kalau kita ngomongin masalah adu mekanik itu mungkin sering kita lihat lah di beberapa player ya. Tapi kalau berani untuk inisiasi itu cuma ada di Fluffy sejauh ini aku melihatnya. Kebangkitan dari Aura Fire ternyata bisa dipadamkan karena memang aku ngeliat hero power Fluffy ini banyak banget. Iya, ada Terizla yang memang terlepaskan lagi ya tadi. Iya. Terizlanya ternyata bisa untuk dijadikan mungkin lini depan yang nggak tumbang-tumbang. Ngebaying time yang sangat-sangat lama. Selain ngebaying time ya udah inisiasi sekalian. Iya. Dan dia nggak pelit soal flicker dan penalty zone. Ya udah pakai aja ada. Pakai terus dan dapatnya kemana-mana. Ya, tapi tentunya kita akan mendengarkan interview dengan sang macan biru. Jadilah saya langsung lemparkan saja kepada Bude Mongstar. Silakan Bude. EVOS Legend, mereka menjawab tantangan dari Aura Fire dan inilah dia 2-1 match penutupan yang begitu indah untuk sang macan. Congratulations, penutupan match yang begitu mendebarkan. Gimana buat kalian match penutupan di minggu ini? Mau langsung aja nih ditanyain yang mau ditanyain. Cukup senang sih. Senang match hari ini. Lumayan ngelawan lah. Lumayan ngelawan. Ketemu sama Aura Fire. Fluffy pegang. Fluffy pegang mic-nya. Fluffy ketemu Aura Fire di MPL. Bisa dibilang untuk kali pertama juga. Bagaimana rasanya melawan mantan? Gak tahu Kangen nggak sih sama Kangen. mereka? apa? Kangen. Kangen. Kangen tapi gimana rasanya sebagai, biasanya kamu berjuang sama mereka, kali ini kamu harus melawan mereka Fluffy. Biasa aja sih. Biasa aja sih Iya, ya. gak ada apa-apa. Tapi kamu terbakar nggak sih ketika melihat sekarang EXP lane-nya diisi oleh Aran juga. Dan Aran ingin juga nih untuk membuktikan diri dan ingin melawan kamu juga. Bagaimana kamu melihat Aran di match tadi Fluffy dan mungkin untuk 2 match belakangan ini juga? Gak tahu. Aran di Aura Fire gimana Fluffy? Gak ngerti sih. Tapi kalau Aran gimana? Mainnya Aran gimana? Jago. Jago. Sama Fluffy jagoan siapa? Jagoan dia. Tapi Fluffy yang menang. Ya gak tahu. Gak tahu. Susah ya. Tapi menarik ya. Tadi ada momen apa nggak yang Fluffy paling ingat? Di game manapun boleh. Momen yang paling kamu ingat deh. Atau kesan apa di match ini untuk Fluffy? Gak tahu kak. Gak tahu. Ada yang bisa kasih tahu Bude nggak? Fluffy gimana sih tadi di in game? Panstrong ada bisa kasih tahu nggak Fluffy? Ada sesuatu nggak? Tadi sih Fluffy on fire banget sih Fluffy. On fire. Tetap ada fire-nya di Fluffy ya. Panas. Ya,
Tapi kita ngeliat juga ya, Van Strong. Kali ini kayaknya tugas Rom di MPL Indonesia season 12 lumayan dagdikdukser, apalagi dengan hero pool yang kayaknya makin banyak untuk hero Rom ya. Selena muncul, kemarin ada Saber, Edith pun juga bermain. Banyak sekali hero saat ini di Rom. Kamu ngeliat Rom sekarang gimana sih? Ya sekarang lebih seru sih soalnya hero-nya lebih beragam. Jadi kayak gameplaynya banyak lah. Jadi kayak gamenya nggak bosen gitu, seru lah. Seru ya, kalau dengan hero-hero yang, apakah ini semua hero dari Rom bisa kembali lagi nih di season 12 menurut Van Strong? Semua hero kayak tadi Selena dan ada Saber juga. Ya bisa tergantung power dari setiap tim. Tergantung power dari setiap tim. Menarik ya. Dan menariknya lagi pastinya, siapakah player yang akan menjadi player of the match? 2-1, game yang cukup intens apalagi di game pertama 30 menit. Siapa kira-kira EVOS Fams? Wait, Brans? Fluffy, siapa lagi? Brans. Ada yang Ayang? Ayangnya siapa ini? Banyak sekali ya. Ramai banget. Ayo kita cek bersama-sama siapakah player of the match dari EVOS Legends. Let's go. Dan, wow. Fluffy. Coba Fluffy kasih tips dong jadi strongest EXP lane. Kalau kata TZ, salah satu EXP yang kuat. Apa rahasianya jadi EXP lane yang kuat? Selain nggak tahu. Ya sering sholat aja dah. Ya. Sering sholat aja. Ya. Lalu Mainnya jangan ngawur aja udah, intinya itu. mainnya jangan aur-auran, jangan ngawur ya. Iya, kalau jadi XP lane yang bagus jangan ngawur. Sering Wah. sholat. Oke, tipsnya sudah di notes ya di sini dari Best EXP Lane kata TZ ya, Coach TZ salah satu. Dan kalau ngelihat juga tadi kita bisa ngeliat Brans, mainmu tuh semuanya berteriak, Brans, gila banget, semuanya bersorak-sorai Brans. Bagaimana kamu di match kali ini Brans? Ya main kayak biasa aja, kayak kemarin-kemarin, enjoy. Enjoy main kayak kemarin-kemarin. Dan kalau ngelihat dari, mungkin banyak yang bilang ini kan berganti-ganti partnermu juga. Dari 3 member ada yang digantikan, lalu ada yang baru. Gimana untuk menyesuaikan diri secara cepat Brans? Ya kayak biasa aja sih kita latihan sehari-harinya kayak biasa, ya cuman adaptasi aja. Tapi itu bisalah kita cepet. Berarti ini apakah udah full power dari EVOS Legend? Masih bisa lebih maksimal lagi. Masih bisa lebih maksimal lagi. Mengerikan, sang macan mengaung. Kalau dari Susujin. Susujin, jungler sekarang tuh lagi pada sadis-sadis banget kayaknya ya. Untuk pertarungan Retribution khususnya. Kalau Susujin ngelihat sekarang pertarungan Retribution untuk para jungler di MPL gimana sih Susujin? Susah sih pada jago-jago. Pada jago-jago ya? Gimana sih biar jago di jungle Susujin? Jago apanya? Biar bisa jago jadi jungler gitu menurut Susujin. Gak tahu sih, main-main aja. Main-main aja ya. Sehari kamu main berapa jam Susujin? 12 jam paling. 12 jam dedikasi yang luar biasa ya. Tapi hari ini adalah match penutupan untuk EVOS Legend. Bisa diceritain nggak ketika mungkin perjalanan ke sini, apa yang kalian mungkin diskusikan sedikit nih untuk melawan Aura Fire? Yang didiskusin paling strateginya dari coach. Strategi dari coach, Ya, apakah harus ada yang diantisipasi atau di lock dari Aura Fire? Aran paling jago banget ya. Aran, jago banget ya. Dan kalian pun mengakui Aran jago. Ya, Cukup kesulitan apalagi di game pertama 30 menit. Gimana kalian melalui 30 menit itu Susujin? stay fokus aja. Stay fokus. Rahasia stay fokus mungkin Krit bisa kasih tahu ya. Krit, gimana biar stay fokus apalagi mid lane dari EVOS Legend. Gimana untuk stay fokus? Di 3 game yang sangat panjang. Ya stay fokus aja, jangan Wes, lihat kekuatan mid lane dari EVOS Legend mengemparkan MPL Arena.
Ya stay fokus aja, jangan pecah fokus lah intinya. Soalnya sekali pecah kan ini game cepet kan, jadi pecah sekali bisa kebalik momennya. Pecah sekali aja, jadi stay fokus itu kunci dari EVOS Legend. Dan kesannya untuk bertemu Aura Fire hari ini gimana Kret? Kesannya senang sih lawan tim-tim kuat kan, semua tim sekarang MPL kuat-kuat jadi seru gamenya. Jadi seru gamenya, semuanya kuat. Ya. EVOS Legend percaya diri untuk minggu keempat dan selanjutnya Ya harus percaya diri. harus percaya diri. Ada ini nggak? Mungkin ingin di posisi berapa dari EVOS Legend sampai klasemen terakhirnya di minggu terakhir? Pengen upper bracket aja sih. Ingin upper bracket. Iya. Dan mungkin ada yang mau disampaikan untuk EVOS Fans dan juga yang ada di rumah. Siapa yang ingin menyampaikan sesuatu kah? Fanstrong ada yang mau disampaikan? Mungkin yang di Surabaya, arek-arek Surabaya. Ya untuk EVOS Fans terima kasih udah dukung kita. Kita bakal lakuin terbaik untuk improve terus. Makasih guys sudah datang untuk support kita, makasih. Yang di Surabaya nggak disalam-salamin? Ya buat EVOS Fans Surabaya sama keluarga, makasih ya udah dukung terus. Makasih udah dukung terus semuanya. Sekali lagi penutupan match dan minggu yang sangat epic dan bahkan mythical. Untuk kita semua di minggu yang ketiga MPL Indonesia Season 12. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk EVOS Legend. Dan penutupan game ini akan langsung dibedah juga oleh para caster. Jadi silakan dan monggo. Punten, Punten. makasih Bude. Dikejar-kejar Flavinya ke belakang. Gak tahu katanya Fluffy. Tapi ya itu dia performa yang luar biasa ya. Ternyata trio WCG juga masih, aku bisa bilang bahkan mereka masih bisa lebih juga sih sebenarnya dari performa mereka di minggu ketiga kali ini. Ya. Karena mereka full main ya berarti Full. minggu ketiga ini. Kakak-kakaknya belum main lagi? Belum. Iya. belum. Ya. Lagi istirahat tas. Gimana ya, punya squad mendalam seperti EVOS Legend tuh menurut aku enak banget. Mereka bisa ganti-ganti posisi, bisa ganti-ganti rosternya juga. Apalagi dua rosternya ini juara internasional dua-duanya. Iya, Trio ISF dan juara juga. internasional. Wow, serem banget ya. Tapi ya tentunya player of the match kita jatuh ke tangan Fluffy kok.